sekarang kan sudah ada tarif dari Trump. Cara untuk meredam tarif dengan menurunkan nilai mata uang, bro. Paham kan? Jadi di Amerika ada tarif supaya harga barang seolah-olah tetap nilai mata uangnya diturunkan. Dan kalau ada satu negara yang melakukan itu, semua negara akan ikut-ikutan. Pada akhirnya, orang yang nabung fiat jadi pecundang. Kita kasih solusi. Angga Andinata. Statement luar biasa loh. Jadi kata dia nih 99%. Jadi hampir sempurna nih. Ya, orang kalau nggak megang Bitcoin saat ini juga tahun 2030 pasti miskin. Bahaya banget Anda nih. Banyak diserang nih ini. Makin miskin lah maksudnya. Makin miskin. Makin miskin ya. Ya. Aduh, nih sebenarnya banyak unek-unek gue yang mau gue tanyain juga sih. Oke. Karena memang kayaknya dari baju lu aja kan udah gold 2.0 ya. Gold 2.0. Jadi Cindonya udah dapet, karena Cindo mayoritas pasti megang emas. Iya. Gue tebak ya, ibu lu pasti megang emas kan? Sekarang nggak punya duit. Bisa aja. Takut diperiksa ya orang tua Anda ya. Nggak, saya bukan dari keluarga yang berada sih gitu. Oke. Sandwich generation. Wih, kita inilah. Gue juga begitulah, milenial kan. Iya, betul. Tapi menariknya gini ya, nanti kita kupas dan banyak keresahan dari kawan-kawan semua terkait kalau Satoshi Nakamoto bangun dari tidurnya sekian tahun gitu kan, terus dia jual semua Bitcoinnya, habis masa kejayaan Bitcoin. Wah, nanti lo jawab dari situ ya. Siap. Dan lo juga holder di sini, bukan trader ya? Bukan trader. Trader bisa kaya nggak? Banyak trader yang kaya tapi sementara. Hah? Karena kita nggak bisa timing the market 100%. Benar terus 100% selamanya nggak bisa. Lah kalau holder? Holder, kita punya prinsip. Ya megang Bitcoin gitu kan, sampai setinggi-tingginya sampai habis tuh 21 juta stoknya. Kita punya prinsip kalau holder itu time in the market is better than timing the market. Karena ada risetnya tuh. Kalau kita lihat dari traditional market ya. Jadi dari riset itu dari tahun 1970 sampai 2006 kalau nggak salah. Ada 353 hedge fund yang diteliti. Nah, 353 hedge fund yang diteliti itu ternyata yang bisa outperform indeks, yang bisa outperform S&P 500 ya, cuma 2. Jomplang banget. Itu data, itu by data. Kita ngomong by data. Jadi para hedge fund itu kan mereka punya info insider lah pasti ya. Iya. Pasti punya tool, pasti punya analis yang hebat-hebat gitu, punya uang juga. Siapa sih sebut BlackRock misalnya? Kalau namanya sih nggak disebut satu persatu ya. Tapi, strategi ikutan juga. Tapi ini kan data dari tahun 1970 sampai 2006. Oke. Tapi itu kan udah data yang membuktikan bahwa mereka yang berusaha time the market itu nggak bisa bertahan lama dan nggak bisa outperform index, nggak bisa outperform S&P 500. Dari 353 hedge fund itu cuma 2 yang bisa outperform. Sisanya ada yang tutup, bangkrut, sekitar 280 itu ditutup. Oh, kayak film Wall Street ya? Mungkin ya. Nggak nonton juga sih. Iya, cuma waktu itu memang bukan cryptocurrency. Iya, bukan kripto. Saham. Tapi kurang lebih kan sama-sama di capital market kan. Berarti kan prinsipnya sama. Mereka yang berusaha timing the market belum tentu bisa beat the index. Mereka yang berusaha timing the market di kripto sekarang belum tentu bisa beat Bitcoin. Itu kalau definisi trading ya? Ya. Tapi kalau memang bertahun-tahun dia hidup dari trading, kalau bisa dia beli Lamborghini, McLaren, gue lihat teman-teman gue. Nah, jadi gini, ada kalau mau sukses di market itu ada 2 sisi sih. Sisi yang pertama itu sisi yang pinter banget dan ini orangnya jarang, cuma 0,5%. Sini pinter banget. Kalau di traditional market ada Jim Simons misal, ini pinter banget. Nah di sisi yang kedua, yang menang di market itu yang 0,5% sisanya itu mereka yang just buy the index gitu. Mungkin kalau sekarang just buy Bitcoin gitu sih, buy and hold gitu, 0,5%. 99%-nya itu gagal di market. 99% market participant itu gagal di market. Definisi gagal nih gimana nih? Maksudnya James Wynn juga duitnya nggak habis-habis, tapi gue nggak ngerti. Dia nggak habis-habis masih terus aja udah. Ya dia nggak habis-habis itu kan banyak faktor ya gitu. Lo mau bilang pencucian uang gitu? Bukan sih, tapi kan dia dari hyperliquid itu kan dapat kayak semacam referral ya. Oh, ya. Jadi tetap ada uang yang masuk terus sih gitu. Ya. Nah di background kita nggak tahu seperti apa James Wynn. Tapi retail teri kayak kita ini, kalau mau beat the market, kamu harus antara berusaha menjadi pinter banget atau
ya udah just buy and hold Bitcoin. Tapi kalau berusaha time the market, 99% market participant itu gagal. Ada yang rungkat, ada yang nggak bisa beat Bitcoin, macam-macam. Tapi ntar netizen balikin lagi. Karena lo rungkat aja, kalah berapa bos? Loss berapa bro? Kan gitu kan? Kita nggak loss sih, karena kan kita di sisi yang 0,5% yang buy and hold Bitcoin. Itu sih. Oke. Bitcoin dari 16.000 ke 118.000 itu udah berapa bos? Gitu sih. Wah. Lo masuk pas di? Kita all in di 16.000 dan masih terus DCA sampai hari ini. Jejak digital ada. Jejak digital ada. Sekitar November 2022, September 2022, waktu FTX bangkrut, itu kan Nayib Bukele bilang, saya akan beli 1 Bitcoin per hari. Saya juga retweet, saya akan beli 0,01 Bitcoin per hari. Gitu. Oke. Dan lu masuk di tahun berapa tuh? Kalau saya kebetulan masuk di tahun 2021, waktu masih puncak sih gitu. 40.000, 30.000. Lain 16.000? Yang 16.000 itu all in di situ. All in apa nih maksudnya? All in ya semuanya sih, semuanya beliin Bitcoin gitu. Iya berapa? Sampai nggak ada uang di rekening. Boleh tahu nilainya? Nilainya sih ya nggak banyak sih ya. Ya entry posisi pertama deh. Lupa saya. Price-nya lupa ya. Lupa. Tapi sekarang kita tiap hari beli. Ada Saat itu kita tiap hari beli Bitcoin. Jam-jam tertentu? Nggak ada. Pokoknya tiap hari beli. Tiap hari beli. Mau harganya lagi di atas? Pokok mood aja sih. Pasar, hari ini 119.500 saya beli. Seller banget ya. Ada recordnya. Saya beli tadi pagi. Ya nih gue juga penasaran sih sama kawan-kawan yang ya lu Michael Saylor yang kita tahu-tahu lah yang bodoh amat gitu, nggak peduli harga mau lagi di pucuk. Berarti nggak ada kata terlambat nih. Kalau sekarang menurut saya belum terlambat. Belum ya? Belum Tapi terlambat. ada yang bilang katanya bro lupain bro, udah masuk cuma Rp1.000.000. Terus masuk pas di angka di harga pucuk. Jadi nggak ada masalah? Nggak ada masalah sih. Karena andaikan kita masuk di harga pucuk sekalipun ya. Mereka yang beli Bitcoin di harga pucuk tahun 2021. Itu cuan 50% sekarang bro. Maybe more, 100% bro. Harga 64.000 kan. Pucuk di 2021. Iya. Jadi nggak ada orang yang nyesal hold Bitcoin 1 cycle full. Nggak ada. Tapi ya lagi. Kalau kita beli Bitcoin tiap cycle di pucuk. Iya. Per hari ini kita cuan 470% sekian. Ya tapi buat yang orang yang udah paham betul tentang blockchain-nya, white paper-nya, dan dia yakin bahwa ini Bitcoin akan tumbuh terus-terusan sampai 21 juta habis gitu istilahnya. Yes, ya dong. Nah itu yang jadi masalah. Sekarang kita harus butuh edukasi nih kawan-kawan semua nih. Ya jujur ya guys ya. Oke lah, nih gue akuin gitu misalnya. Gue gak pengen gue lah, tapi someone lah. Oke. Ada yang masuk di 103 bro. Oke. Iya. Si Aldan ketawa aja. Oh, orang lain. Istri saya deh. Nggak apa-apa, saya masuk 119 kok tadi pagi. Iya. Enggak. Gue kan pengen media tuh yang bener-bener netral lah. Jadi nggak kesana tuh jadi gue bisa ngundang orang saham, bisa ngundang orang Bitcoin gitu. Istri gue lah. Atau mungkin keluarga istri gue lah. Masuk di 103 bro. Akhirnya taking profit di 123. Kenyang juga sih memang. Kenyang sekarang. Iya kan? Sekarang tuh, kenyang. Akhirnya nggak ada kata pucuk ya ujung-ujungnya kalau lu udah percayain itu sebenarnya. Sekarang kenyang TP di 123. Tapi pada saat Bitcoin di 300.000 nyesal. Dan banyak orang yang nyesal. Lah, masa lu kagak taking profit sih? Enggak taking profit. Lah kalau mau beli mobil mewah, rumah mewah, kebetulan nggak beli sih gitu. Tapi kita punya cara lain lah. Sih. Kita punya cara lain. Tapi memang keluarga itu memang taking profit di 123, sekarang turun lagi ke 119 ya. Kebanyakan orang itu tergiur dengan TP, setelah itu beli barang mewah gitu. Menukarkan generational wealth-nya dengan sesuatu yang ilusi sih menurut saya. Oke bro. Tapi andaikan misalkan butuh uang ya, itu ada caranya sih bro kalau Bitcoin. Oh, jadi begitu pun lu all in misalnya, terus lu butuh duit, nggak perlu take profit. Nggak perlu take profit. Itu ada caranya. Ada caranya, tetap dapetin duit. Jadi tetap jangan dibahas lu. Ini menarik nih. Teman-teman pasti kan nonton sampai akhir ya. Sorry gue potong nih, mungkin lu kesal pasti gue tahu. Tapi sebenarnya gue pengen bantu para UMKM. Nah, ini cocok nih bro. Oke. Ya, ini sampai lupa singgung gue karena media gue ini
fokus lah, kita konsisten 3 tahun menuju 4 tahun ini adalah membantu para pengusaha mikro. Oke? Oke, setuju. UMKM ini kan luas ya. Yap. Gimana caranya mereka eskalasi jadi ekonomi kreatif dari ekonomi mikro, dari ekonomi kreatif terus sampai ekonomi makro besar ya, dan lain sebagainya. Nah, gue komit bahwa gue pengen bantu UMKM. Itu clear dari awal. Jadi teman-teman di sini gue juga kurang suka sih. Sama gue setuju sama Pak Menteri Maman Abdurrahman waktu gue bareng sama beliau di TV One lagi live nih kita nih di program Indonesia Business Forum, ada beliau juga di sebelah gue. Itu kata-kata itu era jadi terngiang-ngiang di kepala gue dan itu bagus banget. Thank you Pak Menteri. Beliau katakan bahwa saya kurang suka sebenarnya dibilang pelaku UMKM. Pelaku tuh kayak bahasanya apa sih? Pelaku tuh kayak oknum gitu loh. Iya dong. Iya. Pelaku tindak, pelaku ini, pelaku tidak pidana, pelaku. Pelaku tuh kayaknya kayak oknum gitu loh. Jadi akhirnya mengecilkan UMKM. Keren Bang Menteri. Ya kan? Makanya harusnya dibilangnya adalah ya kalau mau pegiat, makanya kan Bang Menteri Teguh Rifki, kawannya gitu ya di ekonomi kreatif bilangnya beliau pegiat ekonomi kreatif. Nah anyway, makanya gue pengen bantu mereka untuk gimana caranya mereka eskalasi. Oke. Punya duit banyak apa segala macam. Anyway ya bro, gue bahas ke situ kenapa? Karena audiens gue mayoritasnya adalah orang yang kubu-kubunya yang memang benar-benar pengen all in Bitcoin. Tapi keresahan yang pengen gue jadikan sambung lidah ke narasumber dari kawan-kawan, tenang guys, gue ada di sisi lo guys, gue bantu lo, tenang aja. Yaitu apa? UMKM, cash flow babak belur, cashnya baru sedikit, tapi pengen masuk Bitcoin. Dan banyak nih ya, mereka nontonin konten kreator yang bilang bro, masuk Bitcoin lagi di pucuk. Nih bagi yang kontradiktif ya sama Bitcoin ya. Ngapain bro? Udah gak seberapa, masuk cuma 1 juta, kapan kayanya? Ya. Kan gitu kan? Terus mereka pengen nge-hold, terus gak bisa juga. Karena mereka butuh duit. Lu tadi ngomong, ada caranya biar tetap dapetin duit, tapi meskipun dia tetap nge-hold gitu ya? Yap. Oke, nanti kita bahas di akhir video teman-teman. Oke. Gue pengen tahu background lu dulu bro. Boleh gak? Oke, boleh. Boleh, berarti lu lahir dari orang kaya gitu, cindo-cindo kaya? Enggak. Kebetulan keluarga gua bukan keluarga berada sih. Malang ya? Malang. Oke. Gua sandwich generation banget. Oh jadi lu biayain orang tua dan biayain anak? Saat ini ya. Oke. Terus abis itu kerja atau dagang atau apa? Saat ini kita punya belajarbitcoin.com, kita punya member di sana. Oke. Jadi kita bantu mereka untuk punya conviction di Bitcoin, tahu cara pakai Bitcoin itu kayak apa. Karena kan kebanyakan orang kan cuma tahu Bitcoin aja nih gitu, cuma taunya di trade aja. Nah di kita tuh beda gitu, karena background saya itu juga real estate. Jadi kita pakai kungfu real estate di Bitcoin sih. Nyambung ya? Sangat nyambung karena Bitcoin itu ternyata real estate 2.0. Oh, maksudnya gimana nih? Jadi bayangin aja Bitcoin itu kan punya 21 juta koin ya. Bayangin aja kita itu kalau beli Bitcoin itu kita bisa beli rumah di cluster yang sama dengan Michael Saylor, dengan Larry Fink, dan kawan-kawan itu semua. Dan jumlahnya cuma 21 juta unit. Nah, kalau real estate itu kan juga bisa dalam tanda kutip dikungfuin ya. Dikungfuin, dijaminkan ke bank, dan lain sebagainya. Di Bitcoin itu juga bisa dengan biaya yang jauh lebih murah. Tanpa orang penengah, tanpa harus susah-susah untuk credit rating dan lain-lain sebagainya sih. Saya 10 tahun di real estate. Oh, maklar. Yap, agent property. Jadi tahulah tentang properti itu pain point-nya di mana. Properti itu dijadiin store of value juga kan. Ya karena dia punya duit lebih, store of value yang dimaksud adalah dijadiin ke tanah, akhirnya tumbuh fluktuatif. Dijadiin ke tanah, jadiin ke apartemen mungkin, jadiin ke rumah, kayak gitu. Karena nggak ada pilihan. Zaman dulu cuma di real estate gitu. Oke. Ya, setelah itu baru lo tinggalin tuh semuanya demi Bitcoin. Ya karena punya passion di sini sih gitu. Dan kebetulan porto gua juga 100% Bitcoin. Jadi sekalian riset sih. Dan yang unik, gua punya background itu agak bersinggungan satu sama lain ya. Oke. Jadi kita 10 tahun di real estate. Terus kemudian gua juga punya pengalaman di kripto, di Web3 dan macam-macam, dan punya pengalaman juga sekarang di Bitcoin. Nah, kita gabungin tuh semua sampai jadi satu specialized skill di Bitcoin. Oke.
Apakah gara-gara banyak yang bilang tuh ya, ada banyak kok konten kreator. Bahkan gue kalau nggak salah Timothy Ronald juga pernah bilang mengenai kalau punya duit bukan ke, sorry ya bro kalau salah ya, bukan ke yang lain, bukan ke tanah, properti. Yap. Karena untuk memang saat ini bukan ke properti. bukan ke properti, bener Bukan ya? ke properti untuk saat ini. Kalau generasi yang lalu, yes ke properti karena mereka nggak punya pilihan. Jadi makin hancur tuh properti ntar. Boleh dibilang stuck. Untuk sekarang harga kira-kira berapa tahun terakhir kan stuck, nggak bisa naik. Karena apa? Kan populasi bertambah terus. Berarti kan butuh rumah. Simpelnya gitu kan? Butuh rumah, tapi makin lama makin kecil juga kan, yang pertama. Yang kedua, ada perubahan gaya hidup sih di generasi Zenial. Generasi Zenial, mereka merasa tidak harus memiliki rumah. Generasi Zenial, mereka lebih suka flexibility dan portability. Oh makanya ada ke penthouse gitu ya? Ada yang mungkin lebih suka sewa. Lebih suka sewa di Bali tapi bisa kerja di mana aja. Mereka suka flexibility dan portability. Yang ketiga, harganya udah mahal. Dan sekarang generasi senial udah nggak bisa lagi dijadiin exit liquidity oleh boomers. Yang udah beli properti banyak sekali. Harganya udah terlalu mahal untuk senial. Oh jadi ke behaviornya ya? Ya bayangin kalau kita misal nyicil rumah nih. Harga 1 miliar. Nggak tahu di Jakarta masih ada nggak ya harga rumah 1 miliar ya? Ya ada Mungkin aja. pinggiran ya. Itu kita perlu nyicil 10 juta selama 15 tahun. Iya. Ya 10 juta selama 15 tahun. Dan nggak banyak capek juga. senial yang punya purchasing power sebesar itu juga. Ya gajinya aja udah 10 juta. Ya kan habis dong. Bahkan kurang. Habis dong gitu. Itu. Jadi mereka prefer sewa. So untuk mereka yang punya properti sekarang, exit liquidity-nya hampir nggak ada. Kecil banget. Sedikit banget. That's why buat mereka yang jualan properti sekarang pasti pada stuck. Kalau nggak mau dikoreksiin harganya, susah jual. Meskipun populasi bertambah, iya juga ya. Meskipun Populasi bertambah, tapi customer behavior-nya berubah. Customer behavior berubah. Zaman Aldan nih anak-anak, kalian Gen Z lah ya. Oke, kalian taunya populasi Indonesia berapa? Udah di angka berapa? 235 juta. Kemal berapa? 230-an. Iya, zaman kita 200 juta ya. Zaman kita kan dulu kan, zaman geografi dulu pelajaran masih 180 jutaan kali ya. Waktu itu ya mungkin 180 ya. apa 200 sih? Mungkin ya. 180 ya? Iya kayaknya Iya. 180. Iya, Deng. Iya benar. SD-nya gue dapet 180, cuma begitu gue notisnya kan pas SMP ya. Yap. SMP-an kan baru ngeh bahwa populasi itu begini, ada kehidupan manusia tuh totalnya sekian. Iya benar. Iya. 180 sampai 200 juta. Iya. Meskipun demand ada, bro. Nah, sekarang tapi kan developer juga bangun terus. Contoh nih, saya punya kawan. Dia beli 1 unit apartemen. Dia bilang, oh saya rugi 40% lebih lah kira-kira gitu. Karena si developer pertama kali cuma bangun 1 tower. Sekarang udah ada 8 tower di situ. Otomatis kan inflasi, bro. Oh iya. Oversupply. Harga dia nggak bisa naik karena ngikut developer. Developer masih jual harga segitu soalnya. Developer mau naikin harga nggak berani. Oh iya sih. Jadi begitu diukur ke populasi, sifatnya populatif, berarti kenaikan dari 180 juta ke 200. Enggak, sekarang 70. 280 bahkan ya. 180 ke 280, 100 juta orang Ya. bro, nambah bro. Nambah. Tapi kan jumlah properti juga bertambah. Unit rumah bertambah, apartemen bertambah, towernya makin tinggi-tinggi. Oh jadi supply demand ya Supply masuk demand ya. juga, Oke. gitu. Udah behavior, supply demand. Oh iya deh, ambles properti. Stuck. Boleh kita bilang sekarang posisi stuck. Kasian juga ya Stuck. agent-agentnya. Dan para senial, milenial itu punya aset alternatif selain Bitcoin sekarang. Apa itu? Ya misal selain properti ya, bisa ke Bitcoin misal, atau mungkin mereka bisa ke kripto kesayangannya, nggak tahu mungkin anjing yang nggak ada anjingnya dan kodok yang nggak ada kodoknya itu. Anda habis rungkat berapa? Kok kayak dendam banget sama PP? Enggak, saya nggak dendam sih. Sama Doge, kayak dendam banget kayaknya sama PP, Doge, Sui, XRP apa gimana? Enggak Banyak dendam ya, sih. institusi banyak yang pada nge-hold loh sekarang loh. Timur Tengah XRP masuk. Ya bisa dibilang semi-semi all in. Ada yang baru masuk juga gede ke Ethereum. Oke. Ada yang ke Solana. Oke. Diprediksi bakal begini. Itu kan alternatif koin
Apakah gara-gara masuk udah tahu bahwa akan ada alt season? Atau seperti apa? Di luar dari mereka juga pasti punya Bitcoin ya. juga ya. Kurang tahu. Tapi alt season itu kan udah ditunggu bro. Sejak tahun 2024 belum ada. Pertengahan 2024 belum ada. Akhir 2024 ada bentar. Setelah itu nggak ada lagi itu sih. Ada bentarnya siapa yang unggul? Waktu itu lupa saya. Nggak terlalu ngikutin waktu itu. Karena cuma sebentar banget. Loh ini tiba-tiba kan gini. Holdernya Ethereum aja yang sempat ada meme-meme itu yang bandingin tetap di 2200 apa gimana gitu ya. Ya lu megang dari tahun sekian sampai di tahun sekian harganya sama. Harganya sama. Ya kan? Nah, tapi kan tiba-tiba kemarin menjulang tinggi tuh Ethereum sama Solana. Kalau dibilang tinggi sih nggak juga ya. Karena kalau kita lihat dalam skala yang lebih time frame yang lebih panjang, mereka tetap underperform Bitcoin kecuali Solana, bro. Ethereum kan? Masih underperform Bitcoin. Solana bisa nekuk tapi Bitcoin. Tapi untuk cari koin-koin yang bisa outperform Bitcoin itu susah. Lebih susah daripada cycle lalu. 2021 itu cuma ada 2 juta koin kalau nggak salah. Sekarang tuh ada berapa ratus juta koin, belum termasuk yang di pump fund dan meme launchpad ya gitu. Jadi lebih susah untuk cari koin-koin yang bisa outperform Bitcoin untuk saat ini. Apalagi outperform dalam jangka panjang. Jadi meskipun dia dinobatkan sebagai ratunya atau mungkin the king of, queen of, ya kita tahu lah ya, misalnya kayak Ethereum, Solana, yang nggak jauh-jauh dari situ lah. Tapi tetap dia pasti akan ada masanya. Tetap ada masanya. Oh, karena tiap cycle, kalau kita cek ke top 10 coin market cap ya, tiap cycle itu penghuninya beda-beda. Zaman dulu ada Litecoin, nomor 2 gitu. Terus sempat ada CoinName dulu, nomor 2 gitu. Setelah itu kan ganti. Penghuninya ganti-ganti, bro. Di top 10 CMC. Per berapa tahun? Kalau kita lihat per cycle ya, per 4 tahun sekali. Atau mungkin kita bisa cek ke coin market cap tahun berapa. Itu banyak koin-koin yang nggak pernah kita dengar pernah menempati posisi-posisi top 10. Loh, tapi Ethereum lah terutama. Itu udah ngikut dari berapa tahun yang lalu juga kali. Nggak harus di cycle ini kan? Tapi itu masih kuat. Underperform Bitcoin sekali, bro. All time high Ethereum itu 4.000-an kan. All time high. Oh, iya sih. Nggak bisa menyentuh all time high. Kan awal-awal segitu, sekarang udah 2000-an, 3000-an, pelan-pelan bakal balik ke ATH lagi kan? Belum tentu sih. Belum tentu. Hopefully bisa. Tapi pada saat dia balik ke all time high lagi, berapa harga Bitcoin? Itu pertanyaannya sih. Karena kita ngitungnya nggak dengan fiat, bro. Kita ngitungnya dengan Bitcoin. Karena orang trade altcoin, mereka hold altcoin, tujuannya itu cuma satu. Mau outperform Bitcoin, mau dapat Bitcoin lebih banyak. Itu tujuannya. Oh, dia nge-trade dulu di alternatif koin, habis itu untuk beli Bitcoin. Betul, untuk beli Bitcoin. Bahkan founder Ethereum, Vitalik Buterin, itu juga Bitcoin maxi actually. Sampai level maxi? Karena Vitalik Buterin itu yang punya Bitcoin Conference dunia. Dia yang punya. Yang kedua, dia juga punya Bitcoin Magazine juga. Oke. Itu Vitalik Buterin yang punya. Terus ngapain dia ke Ethereum? Sejarah awalnya, Ethereum tidak dimaksudkan sebagai altcoin. Oh, yang NFT itu ya? Bukan, awal sekali, waktu Ethereum diterbitkan pertama kali. Awalnya, itu hanya dimaksudkan sebagai sidechain-nya Bitcoin. Awalnya. Tapi waktu itu, para investor punya keinginan yang berbeda sih. Akhirnya dibikinlah Ethereum sebagai altcoin dengan smart contract-nya. Bukan sebagai sidechain Bitcoin saja. Gitu. Jadi dia ngikut, makanya kan kadang suka mirip-mirip ya. Kalau Bitcoin naik, dia juga ikut naik gitu ya. Tetap masih di underperform sih, enggak juga sih. Kapan hari waktu Bitcoin naik, dia malah drop. Oh iya. Dia malah drop. Sekarang kebalikan ya. Ethereum naik, Bitcoinnya drop kan atau sideways. Baru 10 hari terakhir gitu. Kita nggak bisa bilang dalam time frame yang pendek sih. That's why saya bilang timing the market is very difficult. Lebih baik time in the market. Kita pilih satu aset yang benar-benar punya potensi buat wealth transfer sih di masa depan, yaitu Bitcoin sekarang. Nggak ada aset lain selain Bitcoin yang punya potensi wealth transfer seperti emas. Waduh, makin tajam nih. Langsung kita kerucutkan aja nih ya. Gold 2.0 atau emas digital sama dengan Bitcoin, lu setuju? Boleh dibilang Bitcoin itu sebagai Gold 2.0. Meskipun Bitcoin nggak bisa dipakai ya. Oh, nggak bisa buat. Kalau mau dipakai sih bisa aja sih kalungan hardware wallet gitu.
Tapi kan ya lucu gitu. Oh iya benar, cold walletnya ya, Iya, digantung-gantung ya. Oke, tapi gini bro, mengenai Bitcoin nih, ini buat teman-teman juga melek juga nih para UMKM apa segala macam nih, yang memang coba pengen belajari lebih dalam ya, Ya. mengenai aset gimana caranya nggak kena inflasi. Tapi kita akui bahwa ini adalah investasi yang beresiko ya, high risk dong. Boleh dibilang lebih tidak beresiko daripada aset yang dianggap tidak beresiko, bro. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita bilang aset yang tidak beresiko, biasanya benchmarknya adalah obligasi negara, Ya, biasanya. Nah, obligasi negara Amerika, US Treasury, biasanya. Kalau dianggap aset itu tidak beresiko. oke. Faktanya, US Treasury 20 tahun, ada ETF-nya namanya TLT, itu drop 48% dalam 5 tahun terakhir. Apakah itu tidak beresiko? Ya beresiko sih. Nah, itu dia. Sementara Bitcoin, kalau kita tahu apa itu Bitcoin, hampir tidak ada resiko. Saya tidak bilang tidak ada resiko sama sekali ya. Resikonya sangat minimal kalau kita tahu apa itu Bitcoin. Dan bakal kayak apa Bitcoin. Oke. Misalnya kawan-kawan nih, Hmm. pelajari lebih dalam Bitcoin. Ada yang ngomong juga, kalau si Satoshi Nakamoto-nya bangkit dari tidurnya, apalagi belakangan ini juga banyak wallet-wallet yang tiba-tiba hidup. Oke. Berpindahnya 80.000 lah, ya inilah, ya itulah. Bahkan orang-orang juga ada yang mindahin lah ke Coinbase. Macam-macam lah. Banyak pergerakan-pergerakan di sini. Bahkan ada yang bilang juga, siapa ya waktu itu ya? Pokoknya dia mindahin, tapi buat beli, Elon Musk ya? Oke. Elon Musk juga kan? Terakhir, kemarin kalau nggak Kemarin salah. kan? Kemarin. Elon Musk ya? Elon Musk mindahin wallet. Iya, diduga katanya ya kode-kode ke Altizen lah, ke Doge lah, apa segala macamnya gitu. Maaf. Nah, artinya kalau tiba-tiba Satoshi Nakamoto ngelepas tuh 1 juta Bitcoin yang dia miliki. Oke? Oke. Dari 21 juta yang beredar dong, yang udah disiapkan lah simpelnya begitu ya. Ya. Hancur dong Bitcoin. Boleh dibilang pasti ada impact yang sangat besar di market. Ini tentang harga ya, yang pertama. Ya. Tentang harga. Tapi tidak bisa mengubah konsensus Bitcoin. Kok gitu? Tidak bisa mengubah Bitcoin itu tetap ada halving. Bitcoin tetap 21 juta unit. Itu tidak bisa diubah. Lah kan dilepas. Dilepas kan ada pom-pom, ada gorengan, ada kepanikan, ada FOMO, retail-retail. Pasti ada ketakutan dan ada impact di market. Kalau misalkan 1 juta Bitcoinnya Satoshi Nakamoto dilepas. Oh, gerak Tapi itu. good newsnya berarti ada redistribusi dari elit ke retail. Nah, biasanya retail kalau dikasih kesempatan kayak gitu takut, ya kan? Waktu harga Bitcoin itu 16.000, ada redistribusi kan dari para elit ke retail, tapi retail takut, nggak mau ambil. Nah, kalau Satoshi Nakamoto ternyata memang benar lepas 1 juta Bitcoin, ada impact yang sangat besar di market, harga crash. Itu saatnya retail ambil sih, karena ada redistribusi dari elit ke retail. Dan itu tidak mengubah fakta kalau Bitcoin tetap ada halving, Bitcoin tetap 21 juta unit juga. Dan tetap 10 menit per blok. Itu tidak bisa mengubah fakta itu. Oke. Tapi ada fakta lain. Wallet Satoshi itu jumlahnya ada 20.000 wallet. Iya. 20.000 wallet. Yang dipercaya 20.000 wallet itu yang masing-masing 50 Bitcoin. Lupa password. Itu udah nggak ada seed phrase atau passwordnya, private key-nya nggak ada. Dan nggak ada yang bisa hack sampai hari ini. Oke. Tapi ada kan ada nih, kita berandai-andai dulu worst case-nya nih gitu. Iya. Ya ada impact di market. Kayak gitu sih. Ini gue coba kontradiktif ya. Oke. Maksudnya biar teman-teman ada dua arahnya nih. Ya terlepas dari mau nanti kita runut deh. Terlepas dari lupa password lah, nggak tahu lah, kodenya lah 12 kodenya begini apa segala macamnya kan ya tetap bro, lu harus akuin bisa juga drama, bisa juga story dong. Kita bahas itu dulu nih. Kita harus objektif ya. Ya, boleh. Bisa juga mungkin story biar tetap value-nya terjaga apa segala macamnya anyway gitu. Nah, kita runut nih. Kalau Satoshi Nakamoto ngelepas 1 juta Bitcoinnya, berarti kan jujur pasti ada efek lah. Pasti crash dong. Crash dong. Yap. Nah, ada yang respon, kan macam-macam responsif orang beda-beda. Yap. Ada yang reaksinya panik. Waduh, berarti ini udah nggak seru lagi nih. Berarti ini udah apa nih, barang busuk nih. Gue juga ikutan jual. Ada yang reaksinya serok. Mumpung murah. Jadi 20.000, jadi 50.000 dan seterusnya gitu kan. Udah beli.
Terus ada juga yang kalau gue beli tiba-tiba makin ambles nih. Ya ngapain? Yap. Ya dong. Nah kayak begitu-begitu juga bisa terjadi dong. Bisa terjadi. Kita ngomong fakta Ya aja. udah anggaplah berarti kita ngomongnya fair lah. Kita Semuanya ngomong fair, takut nih. Yap. Tetap takut. Oke lah, dia buang, semua buang, seluruh dunia buang. Yap. Michael Saylor, benar aku ketipu, misalnya. Oke. Ya kan? Timothy Ronald juga, ayo unlisted video-videoku. Sorry bro, unlisted video-videoku yang borong Bitcoin sampai 5 miliar gitu kan. Tutup semua. Iya. Ternyata ini hanya permainan elit juga ujung-ujungnya. Iya. Rothschild juga ujung-ujungnya. Oke. Wah, misalnya begitulah. Oke. Pokoknya apapun lah, terserah lah. Biar nggak usah panjang-panjang lah ya. Lepas semuanya. Game-nya berakhir dong. Ada sebuah quote. Tetap lu masih berharap tentang ini ada blockchain akan ada 3131 gitu kan, bullish 3 tahun, bearish 1 tahun, masih tetap ada. Siapa yang main, bro? Ada sebuah quote, bro. Billions are made in bear market, not in bull market. Serius loh? Yap. Coba lu jelasin deh, coba. Misalkan kalau tahun 2022 harga Bitcoin nggak ke 16.000, nggak ada angka yang sekarang. Ada redistribusi waktu itu dari para elit ke para retail, dan saya tangkap waktu itu. Oke. Nah, kalau misalkan ada crash lagi, pasti juga ada redistribusi juga dari para elit yang mungkin over leverage atau mungkin Satoshi Nakamoto ke retail. That's your chance. That's your chance. Iya, tapi apa tujuannya dia ngelepas itu? Dia mau beli Lamborghini lagi? Nggak tahu. Kan ini kita berandai-andai. Sama nih kalau kita berandai-andai, gimana nih kalau suatu hari nanti ada bom nuklir di Indonesia gitu. Gimana suatu hari nanti kalau listrik semuanya mati, nggak ada internet. Nah itu kan kita berandai-andai yang mungkin kemungkinan besar tidak terjadi. Kayak gitu kan. Oh ya. Ada perang dunia ketiga nih gitu. Nah itu kan kita berandai-andai kayak gitu. Iya, kan. tapi gue mau tau teknis lu. Kenapa lu sampai bener-bener yakin betul ini Bitcoin ini bisa bikin kalau lu nggak megang sekarang, gue nggak lagi ngomong harga atau nilainya lah ya. Lu mau punya berapa tuh ya udahlah ya. Tapi lu nggak pegang sekarang, bahwa di tahun 2030 lu bisa miskin gitu loh. Yap. Maksud gue apa korelasinya? Coba dari pertanyaan gue tadi yang kalau semuanya ngebuang Bitcoin, kok tetap lu berupaya bahwa nggak ada yang beli lagi misalnya, atau udah pada ngelepas semuanya. Game-nya berakhir kan bro? Kemungkinan Satoshi Nakamoto melepas Bitcoin itu jauh lebih kecil daripada yang aku bilang tadi 2030 semua orang akan makin miskin tuh. Jadi apa? Jadi chance Satoshi Nakamoto melepas Bitcoin tuh sangat kecil sih bro. Iya apa landasan blockchain-nya lu bisa jelasin secara teknis dan juga andai kan misalkan Satoshi Nakamoto melepas Bitcoin 1 juta Bitcoin ya, tidak mengubah Bitcoin tetap ada halving, Bitcoin tetap bloknya tetap jalan, Bitcoin tetap 21 juta unit. Iya, kalau nggak ada yang beli lagi gimana? Saya yang beli. Tenang aja bro, tenang aja semuanya. Kalau nggak ada yang beli, saya yang beli. Nanti saya telepon Timothy Ronald, bro kita beli. Jangan beli juga gitu dia ya. Tapi gue boleh tahu teknisnya nggak sih bro? Maksudnya kenapa halving tetap terjadi? Apa? Gue buta tentang computer science nih bro. Gue bukan bidang gue lah. Maksudnya ada, tapi bahasa sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Karena emang udah diatur dari sononya, dan hanya Bitcoin satu-satunya aset yang deflationary, dan tiap periode itu dikurangi supply barunya. Emas itu supply barunya, tanda tanya, bakal bertambah atau berkurang, tanda tanya. Lah kan tinggal ditambah. Hanya Bitcoin yang supply barunya itu dikurangi 50% tiap 4 tahun sekali. Siapa yang ngurangin? Gue pengen bahasa bayi deh. Siapa yang ngurangin? Ya dari sononya, ibarat kata dari universe-nya yang udah diatur oleh Satoshi Nakamoto yang sekarang diatur oleh konsensus gitu. Jadi ada ilmuwan komputer nih, misalnya namanya Satoshi lah, namanya siapa? Halvin. Oke, dari Satoshi Nakamoto. Siapalah itulah. Nah, itulah. Dia bikin code gitu. Iya. Bahwa ini ada halving tiap 4 tahun sekali istilahnya. Supply barunya dikurangi 50% tiap 4 tahun sekali. Itu sistem tuh yang bekerja? Itu by system udahan. By system. Ada di blockchain gitu-gitu? Yap, itu udah by system. By code. Oke, terus supply barunya dikurangi tiap 4 tahun sekali. Sementara fiat supply barunya bertambah setiap detik bro. Oh iya. Bukan setiap tahun lagi. Kenapa? Karena ada nyetak tapi juga. Setiap detik. Ada nyetak duit juga apa segala macam. Karena dunia berjalan dalam sistem itu. Kalau misalkan ada bank menyalurkan kredit, itu udah pencetakan uang, dan bank selalu menyalurkan kredit bro.
Kita ada yang KPR. Itu udah pencetakan uang. Iya, cuma gue belum nalar nih bahwa uangnya kan udah nggak ada yang berputar di situ. Bukan nggak ada ya, mungkin sedikit apa segala macamnya. Kan nggak ada yang berputar gitu. Tadi Maksudnya nggak ada yang berputar? bukan, gimana? maksud gue kan kayak ini gue ngelepas Bitcoin, Oke. semua ngelepas. Oke. Pada takut, semua panik. Yap. Ini gue bahasa gembel aja bro ya, kan gue nggak ngerti teknologi blockchain, gue hmm, akuin lah ya Web3 lah ya apalah ya computer science, gue nggak paham itulah, bukan bidang gue. Tapi intinya berarti kan nggak ada perputaran duit. Iya dong. Maksudnya nggak ada perputaran duit. Jangan gimana, pada ngelepas, nggak ada yang mau beli lagi misal. bro? Oh, iya. Tetap ada yang mau beli, bro. Jangan khawatir, bro. Saya beli. Kenapa lu percaya itu sih? Karena hanya Bitcoin sih yang satu-satunya aset yang boleh dibilang sekarang nih ya, satu-satunya aset yang punya chance untuk jadi tool wealth transfer seperti emas. Oke, bentar ya bro, gue inget lagi nih. Berarti kalau nggak ada yang beli sama sekali, harga tetap naik. Kalau nggak ada yang beli sama sekali, otomatis harga hancur dong. Back to zero. Nah, terus? Kita bilang itu bubble kayak gitu sih. Iya. Kita bisa bilang Yaudah, itu bubble. bisa dong. Tapi Bitcoin is not bubble, bro. Karena bubble tuh punya beberapa karakteristik sih bubble itu. Bubble itu yang pertama single cycle. Yang pertama habis pump terus turun. Ya. Bubble itu yang kedua short time, habis pump terus turun dalam jangka waktu pendek. Jadi naiknya cepat, turunnya juga cepat. Termasuk rug pull. Boleh dibilang bubble. Altcoin kebanyakan bubble. Pump hancur lagi ke bawah gitu. Dump. Nah, yang ketiga, ciri khas bubble itu back to baseline. Jadi kalau saham itu balik ke harga IPO misal, atau mungkin di bawah IPO gitu. Oh. Kalau kripto di bawah harga IEO atau di bawah harga seed round-nya. Bitcoin is not bubble. Karena Bitcoin menghasilkan CAGR yang positif sampai hari ini, bro. Meskipun dia ada up and down, up and down, up and down. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, garisnya naik terus, bro. Bukan bubble. Kalau bubble, dia naik, terus selesai gitu. Udah selesai Bitcoin dari yang lalu. Kita udah ada Bitcoin 2.0, Bitcoin 3.0 mungkin. Tapi Bitcoin tetap naik terus. Karena sistemnya itu. Salah satunya ya karena sistemnya itu Naik semakin itu- langka. Iya. Semakin langka Oke. juga. Naik itu Semakin kan langka dan ada semakin lebih banyak adopsi. naik itu kan naiknya harga kan. Naiknya Nah terus harga. gimana lu mau cuan kalau harganya lu nggak profit, lu nggak hijau, kan nggak bisa dijual juga. Kalau mau dijual sih bisa aja sih kan open market, bro. Mau dijual 24 jam sih bisa juga. Bukan, maksud gua kayak tadinya misalnya semua pada ngejual, ngelepas, kan pasti kan harga kan turun. Turun. Lu mau ngejual gimana? Bitcoin lu misalnya lu pernah beli di 119.000 hari ini, terus tiba-tiba harga jadi 40.000, lu mau ngejual gimana? Ya lu nggak jual, gila. kita beli lagi sih, bro. Jadi ada optimisme bakal terus naik gitu ya. Yap, that's why kenapa bisa punya optimisme dan punya conviction kayak gitu. Dig the rabbit hole. Dig the rabbit hole. Kita nggak punya aset alternatif selain Bitcoin. Oh, jadi udah pasti nyampe ke 21 juta udah habis. Habis itu dikategorikannya akan menjadi miskin itu adalah kalau dia nggak megang tuh. Kenapa? Karena dunia nanti berubah semuanya. Nah, ini ada big picture-nya ya. Mungkin slide-nya bisa ditampilin. Coba. Gue Slide-nya mau tahu bisa nih. tampilin nih. Coba Ini nih. kita Nih, niatnya sampai bawa slide nih, gue pengen tahu karena data ini nih. buat contekan sih gitu. Karena ini Oke. big picture yang harus kita pegang semua. Oke. Nah, dari sisi makro itu ada pencetakan uang besar-besaran. Bunga hutangnya itu compounding. Bunga hutang Amerika ya ini ya. Oke. Termasuk bunga hutang semua negara itu compounding. Oke. Compounding. Yang kedua, mereka sekarang kita ada di ekonomi yang berbasis hutang dan kita punya fiscal deficit. Setiap tahun anggaran negara itu didesain untuk fiscal deficit. Defisitnya diambil dari mana? Kan harus dibayar tuh defisitnya. Dari hutang juga. Nah, Oke. Trump terakhir itu punya sebuah RUU baru yang udah jadi undang-undang namanya Big Beautiful Bill. Oke. Diperkirakan sampai kira-kira 10 tahun ke depan hutang Amerika akan bertambah minimal 4,4 triliun US dollar. Minimal. Setiap tahun pemerintah Amerika itu harus bayar sekitar 1 triliun US dollar. Bunganya aja. Bunganya aja. 1 triliun US dollar. Back to big picture yang tadi. Oke. Dan bad news-nya 60% surat utang Amerika itu harus di roll over. Harus di refinancing lagi. Karena mereka kan bayar hutang dengan hutang. Ibarat kata nih,
Ibarat kata kalau orang dipinjol satu mau jatuh tempo, ambil dipinjol kedua mau jatuh tempo, ambil dipinjol ketiga, Gali lubang, pinjol tutup ketiga lubangnya. mau jatuh tempo, ambil ke pinjol keempat, Iya. gali lubang, tutup lubang, bunganya compounding, pokoknya compounding, makin gede utangnya, makin banyak uang yang dicetak. Bunuh diri dia tuh. Kalau Ramai makin kan? banyak uang Pinjol. yang dicetak, Hmm. otomatis ya purchasing value dari uang itu akan makin berkurang, ya kan? Oke. Dan ada masalah lainnya, populasi mulai menua. Ini masalah besar. Karena dana untuk pensiun, ada Medicare, kalau di Amerika ada Medicaid, itu nggak cukup. Kalau misalkan di Indonesia mungkin ada BPJS ya. BPJS-nya Amerika itu nggak sanggup untuk menalangin populasi yang menua. That's why teori konspirasinya ini ya. Tapi kita nggak mau menuju ke teori konspirasi ya. Teori konspirasinya dikasih COVID, bro. Ah iya, gue sempat baca-baca. Karena populasi yang menua itu beban untuk negara. Beban untuk negara. Makanya ada istilah depopulasi kan. Yap. COVID depopulasi gitu. Yap. Untuk meringankan beban negara. Salah satunya. Ini kalau ngomong teori konspirasi ya. Tapi kita nggak masuk ke situ sih. Oke. Nggak masuk ke situ lah. Tapi yang pasti populasi yang menua itu adalah beban untuk negara. Beban untuk negara. Cara negara bayar gimana? Cetak uang lagi. Karena fiskal defisit. Fiskal defisit. Plus, sekarang kan sudah ada tarif dari Trump. Cara untuk meredam tarif, ya dengan menurunkan nilai mata uang, bro. Paham kan? Iya. Jadi, di Amerika ada tarif, supaya harga barang seolah-olah tetap, nilai mata uangnya diturunkan. Oke. Dan kalau ada satu negara yang melakukan itu, semua negara akan ikut-ikutan. Pada akhirnya, orang yang nabung fiat jadi pecundang. Orang yang nabung fiat jadi pecundang karena sisi makro ini yang orang nggak tahu. Orang kan fokus kerja, fokus buka warung, ya kan? Iya. Fokus di kerja profesionalnya masing-masing. Tapi di background, di ekonomi kita, nggak ada yang tahu ini. Nggak ada yang tahu kalau bunga hutang semua negara termasuk Amerika compounding. Nggak ada yang tahu kalau ada fiscal deficit dan bakal ada utang yang bertambah. Nggak ada yang tahu kalau surat utang Amerika harus di roll over 60% gitu. Dan harus ditutup dengan utang yang lainnya. Nggak ada yang tahu kalau populasi menua itu beban negara. Nggak ada yang tahu kalau ada potensi currency war. Semua negara menurunkan nilai mata uangnya untuk meredam tarif. Itu dari sisi makro. Dari sisi teknologi nih, Oke. kan ada AI gitu. Ada robot gitu. Ini juga jadi masalah. Terutama untuk negara-negara yang populasinya gede, tapi mayoritas kerjanya kerja kasar. Ini masalah banget. Masalahnya di mana? Kerjaan mereka akan diganti dengan AI dan robot. Kalau saya sebagai pemilik pabrik, lebih suka mempekerjakan AI dan robot daripada mempekerjakan manusia. Nggak ada hari libur, nggak ada lembur, nggak ada THR. Ya kan? Kerja 24 jam non-stop. Hasil pasti sempurna. Nggak ada ormas misal. Ya kan? Tapi kan ada peraturan TKDN tuh, minimal sekian persen. Itu gimana? Kehitung nggak ya? Itu ada usaha pemerintah sih, usaha pemerintah. Tapi negara lain kalau ada yang adopsi itu, otomatis kita kalah dong. Kita kalah dong dengan barang yang diproduksi oleh AI dan robot yang jauh lebih bagus, lebih murah pastinya gitu. Meskipun ada yang operate dong. Operate itu kan berarti kan ada delegasi atau prompting dari si manusia kan? Tapi kan nggak banyak, nggak butuh sampai ribuan, nggak butuh sampai ribuan bekerja kan. Minimal manager ya levelnya berarti ya. Betul. Nah, that's why gap antara yang ultra rich dan yang miskin itu makin lebar. Makin jauh. Makin jauh, Yeah. makin jauh sekali. Makin jauh sekali. Karena sebagai pemilik pabrik, pasti cari efisiensi. Iya sih. Pasti cari efisiensi. Itu dari sisi teknologi. Oke. Dari sisi cyclical nih. Ini yang menarik. Pernah tahu Ford turning nggak, bro? Iya tahu, coba gue nggak dalamin sisi itunya sih. Jadi Ford turning itu ada sebuah teori sih ya. Ini teori yang mengatakan tiap 100 tahun sekali itu ada krisis besar di Amerika. 2008 100 tahun sekali. 98 kalau di kita kan tapi 10 tahun ya kita ya. 98 ke 2008 berapa? Aduh matematika gue ya Allah. Kalau 100 tahun sekali itu terakhir krisis besar yang terakhir, Ford turning yang terakhir selesai 40 itu ya? Tahun 50 ya? 1930. 30 ya? Oke. 1930 itu ada Great Depression. Oke. Ada Great Depression.
tahun 1830 juga ada istilahnya Panic of 1830 gitu. 1837 iya. Bank Panic waktu itu. Makanya di 1930 tuh isu emas sama fiat tuh lagi naik-naiknya tuh. Kalau Di situ nggak sih? kalau Atau pas di Nixon? kalau saya nggak salah ingat tahun 1830 ya. Itu Bank Sentral Amerika yang kedua dibubarkan. Oke. Ada krisis waktu itu. Oke. Dibubarkan Bank Sentral Amerika kedua. Tahun 1730 ada perang saudara. Oke. Jadi tiap 100 tahun sekali ada krisis besar di Amerika. Nah, karena Amerika ini adalah global reserve currency, ya kita ngikutnya Amerika. Karena Amerika kalau ada apa-apa kita semua pasti kena imbas. Karena devisa kita juga dalam bentuk US dollar kan gitu. Dalam bentuk dolar. Jadi apa hubungannya? Gua nggak paham nih dunia-dunia tentang cycle ini. hubungannya ini dari faktor cyclical aja sih. Tapi ada sejarah unik, bro. Apa? Ada sejarah unik. Hah? Aku tulis di situ ada Athena 2.0. Nah, mungkin orang-orang nggak banyak yang tahu dari sisi sejarah ini. Tahu gue klinik dokternya. Oh, ternyata Richard Lee sudah membaca masa depan. Bener. Lord Richard. Apa itu Lord Rangga? Lord Richard. Lord Rangga katanya hidup lagi. Katanya ada itu video. Oh, masa hidup lagi? Enggak, gue lagi sarkas. Ada nih orang nggak karu-karuan, nggak jelas, nge-repost begitu, apa namanya, ngebuatin, nggak tahu, katanya video lama. Anyway lah, Athena ini maksud adalah, apakah ini adalah klinik kecantikannya Dr. Richard Lee? Bukan, tapi maksud gua ada sejarah-sejarah unik yang terlupakan, yang bisa punya potensi untuk rhymes, bro. Jadi zaman dulu tuh kan ada kerajaan Athena namanya, kita kan semua tahu, di Yunani. Athena itu sangat berkuasa waktu itu. Sama kayak sekarang, Athena itu juga negara yang demokrasi. Amerika juga negara yang demokrasi. Nah, mereka punya sebuah liga, namanya Liga Delian di Athena. Jadi Liga Delian itu negara-negara di sekeliling Athena yang butuh perlindungan dan mereka mengumpulkan dana waktu itu. Mengumpulkan dana. Nah, sama kayak Amerika. Amerika sekarang kan kita semua ngikut bloknya Amerika nih gitu. Mereka juga punya NATO. Dan reserve dipegang sama Amerika, dalam tanda kutip lah ya. Di Athena, itu dulu ada sebuah pulau, namanya Pulau Delos. Jadi kekayaan bangsa-bangsa di sekeliling Yunani, itu dikumpulin di Pulau Delos itu. Dengan tujuan, hanya bisa ditarik pada saat Persia menyerang. Musuh bebuyutan mereka Persia. Oke. Tapi suatu hari, Athena itu punya sebuah ide. Dia bilang ke negara-negara Liga Delian, kayaknya Delos ini udah nggak aman. Jadi emasnya mau saya bawa ke Akropolis. Dibawalah ke Athena, ke Akropolis. Di Delos kosong. Which is itu juga yang terjadi sekarang. Jadi emas-emas dunia itu dibawa ke Amerika sebelum tahun 70 ya, tahun 1933 ya. Okay. Ada Bretton Woods juga, perjanjian Bretton Woods. Emas-emas seluruh dunia dibawa ke Amerika, dikasih sama Amerika sertifikat dalam bentuk dolar sertifikat lah. Gold certificate, namanya dolar dulu. Dolar dulu di backup oleh emas. Orang hold dolar merasa aman karena di backup sama emas yang ada di Amerika. Sampai suatu hari, Athena bilang nggak bisa lagi ambil emasnya yang ada di Akropolis. Dan memaksa semua negara Liga untuk tetap kasih kontribusi ke Athena. Sama kayak sekarang. Oke. Emas di Fed, emas di Amerika udah nggak bisa diambil lagi. Sejak tahun 1971, ya kan. Sekarang Amerika juga meminta kontribusi semua negara ke Amerika dari tarif. Ada histori yang rhymes kan? Ada histori yang rhymes. Oke. Nah, that's why pada saat itu liga-liga ini mulai ingin menjatuhkan Athena dengan cara mengajak Sparta waktu itu untuk berperang melawan Athena. Mereka berperang. Sama kayak sekarang. Amerika mulai perang dengan perang Afghanistan, perang Vietnam, kapan hari. Uang mereka mulai habis. Emas mereka mulai habis. Athena, emasnya mulai habis. Dan yang waktu itu Athena lakukan adalah menyerang Sicily. Menyerang Sicily itu di Itali, jauh banget. Sama kayak sekarang Amerika lakukan di Irak. Invasi.
Karena mereka ingin menguasai oil. Begitu mereka menguasai oil di Irak, 2003 ya? begitu mereka menguasai oil di Irak, di Irak Iran, mereka menguasai perekonomian. Tapi masalahnya waktu itu Athena kalah di Sicily dan uangnya habis-habisan dan kalah sama Sparta. Nah, ada potensi history rhymes. That's why Amerika takut menyerang Iran. Begitu mereka menyerang Iran, hampir bisa dipastikan kalah. Hampir bisa dipastikan kalah pada saat mereka menyerang Iran. Oh, iya. Iran turunannya dari Persia, ya. Ya, termasuk Dan yang Rusia mengkitik-kitik Amerika supaya menyerang Iran. Oke. Jadi ada chance Amerika akan jadi Athena 2.0 hancur. Oh ya? Karena mulai mencetak uang, karena mulai perang, kehabisan uang, dan negara-negara mulai nggak lagi pro Amerika. Yang terjadi akhirnya adalah gap antara yang kaya dan miskin makin jauh dan chaos luar biasa. Oh iya, ini gue nangkep nih. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kejauhan, belum lagi bunga-bunga yang harus dibayarkan kan? Betul. Sama mungkin saat ini Donald Trump atau nggak tahu nanti presidennya siapa lagi apa segala macamnya gitu kan? Dia harus tanggung itu semua. Jadi artinya awal mula kehancuran Amerika tuh tergerus, makin cetak duit lagi, tergerus lagi. Oke. Selama ada yang mau beli surat hutangnya, it's safe. Cuma nilai hutangnya aja yang terus bertambah dan nilai fiatnya terus menurun. Oke, kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya hancur kayak Athena tadi kan. Nggak ada lagi yang mau kontribusi. Apalagi ada BRICS juga ya. Ada BRICS juga. Mirip kan kayak sekarang. Iya. Persia dan Sparta itu sama-sama menyerang Athena karena Persia itu punya kekuatan militer laut gitu. Sparta nggak punya. Begitu Sparta join sama Persia, di saat Athena bangkrut, habis. Nah, sekarang ada blok kayak BRICS misal. Itu kan jadi ancaman juga buat Amerika. Tapi kan digertak balik juga nih, masih berasa bahwa dia superpower, bro. Merasa bahwa dia superpower gitu, digertak juga. Tapi Amerika kan sekarang nggak berani untuk masuk ke area itu. Karena dia tahu pasti kalah. Dan Trump juga all in juga, bukan all in sih. Dia juga udah, ya Amerika lah, itu juga masuk ke Bitcoin juga salah satunya itu. Gua nggak bisa baca banget sih sebenarnya. Mereka ikut-ikutan itu loh. Salah satunya Bitcoin bisa dijadikan sebagai hedge salah satunya. Jadi gini, ada nanti yang akan namanya Bitbond. Nah sekarang surat hutang Amerika itu kan nggak laku. Otomatis suku bunga naik terus. Kalau nggak laku, suku bunga harus dinaikin dong supaya mereka mau ambil. Karena sistemnya lelang. Gitu. Jangan di-cut. Ya, sistemnya lelang. Bunganya dinaikin supaya institusi atau orang atau siapapun mau ambil gitu. Nah, nanti nggak tahu mungkin 2027 atau next cycle lah. Ada yang namanya Bitbond, yaitu surat utang yang di-backup dengan Bitcoin. Ini apa sih data ini? Iya. Serius loh? Iya. Jadi kalau kita ngomong adopsi Bitcoin, sebelum 2024 itu adalah adopsi retail. That's why ada alt season. Karena orang yang habis cuan dari altcoin, mereka convert ke Bitcoin. Ya kan? Begitupun sebaliknya. Begitupun bisa juga sebaliknya. Habis Bitcoinnya agak menurun apa segala macamnya, mereka pindah ke alt season. Ya, gitu kan? mereka pindah ke altcoin. Altcoin, itu adalah gamenya retail sebelum tahun 2024. Di 2024 setelah ETF terbit, gamenya beda. 2024 ada ETF, institusi masuk. Mereka hanya beli, nggak jual. Otomatis cyclical antara altcoin dan Bitcoin runtuh setelah 2024 karena ada uang baru yang masuk dari institusi. Di 2025 setelah Bitcoin ETF ada Bitcoin Treasuries Company. Ini gamenya udah beda lagi. Bitcoin Treasuries Company. Bitcoin Treasuries Company mereka beli Bitcoin tujuannya untuk menargetkan ke bond market. Mereka terbitin convertible bond, preferred stock. Targetnya adalah bond market. Bond market itu salah satu market terbesar di dunia. Gedenya itu 300 triliun US dollar. Loh, market cap-nya Bitcoin kan nggak nyampe segitu. Nggak nyampe segitu. Bitcoin hanya 2 triliun US dollar. Ada market yang belum di-untap, artinya 300 triliun US dollar bisa di-untap oleh Bitcoin via Bitcoin Treasuries Company.
Karena bond market sekarang perlu alternatif. Perlu alternatif. Kalau bond, mereka pilihnya apa? Bisa obligasi yang di-backup oleh negara misal. Atau obligasi sampah yang di-backup oleh perusahaan. Atau mereka bisa pilih obligasi yang di-backup oleh Bitcoin. Dan itu jadi pristine bond. Dan yang mereka pilih biasanya mayoritas gimana? Nah, sekarang yang terjadi pada saat contoh kayak perusahaan kayak MicroStrategy nerbitin convertible bond atau preferred stock, Oh, jadi bukan utang ya? bukan hutang, itu convertible bond itu dibayar dengan saham, bro, gitu. Oke, jadi bukan utang sama Bukan sebuah bank utang besar. dijaminkan gitu. Iya. Nggak bisa, bukan. Jadi nanti digantinya sama dikasih saham Kasih saham, sama si seller tuh. betul. Jadi seller tuh menerbitkan paper asset to buy more Bitcoin untuk menargetkan bond market gitu. Paham maksudnya ya? Iya. Jadi ada market yang belum di-untap yaitu bond market sebesarnya 300 triliun US dollar yang bisa di-untap oleh Bitcoin. Kalau orang-orang di bond market mau beli obligasi dan paper asetnya Bitcoin Treasuries Company, otomatis mereka harus beli Bitcoin lebih banyak untuk membackup paper asetnya itu. Oke, kalau nggak mau, nggak laku. Nah, sekarang Obligasinya Bitcoin. Sekarang masalahnya laku keras, bro. Masalahnya laku keras. Sekarang mereka nggak punya pilihan juga, gitu. Karena yang aku tadi bilang, surat utang Amerika yang 20 tahun tuh drop 48%, bro. Masak sih, itu sih kan ibaratnya gitu ya. Iya gitu. Jadi mereka lebih baik pilih Bitcoin. surat utang yang di backup oleh Bitcoin, convertible bond, preferred stock yang di backup oleh Bitcoin. Jadi kalau ditarik kesimpulannya berarti kalau dia nggak masuk, siapapun, lu retail, institusi, paus besar, ya tanda kutip gitu, itu kalau nggak masuk ke Bitcoin 2030 runtuh. Makin lama kita nunda, makin kecil alokasi wealth transfer yang kita dapat, bro. Karena harganya juga udah akan makin mahal. Nah, next cycle ya. Next, tadi kan aku bilang ada ETF, ada Bitcoin Treasuries Company, next ada Bitcoin Strategic Reserve. Nah, sekarang kan udah ada RUU Bitcoin Strategic Reserve di Amerika. Iya. Nah, kalau RUU ini lolos, Amerika akan beli 1 juta Bitcoin dalam jangka waktu 5 tahun. Dan tidak boleh dijual hingga 20 tahun berikutnya. Itu di RUU-nya seperti itu. Oke, bisa jadi nggak kalau Amerika nyetak duit sebanyak-banyaknya itu dolar untuk dimasukin ke exchange atau apapun itu bentuknya nantinya buat beli, ya dipastikan pakai stablecoin, buat beli Bitcoin, ngabisin sisa stok 21 juta Bitcoin. Nah, itu apa yang terjadi? Kalau beli sebanyak-banyaknya bisa aja sih, bro. Tapi kalau untuk ngabisin stok 21 juta Bitcoin, ya artinya waktu itu dolar udah rungkat, bro. Udah runtuh. Iya sih. Runtuh. Jadi cetak It's the duit. end of the world. Sisa berapa sih sisa Bitcoinnya? Boleh saya lunasin sekarang nggak? Itu udah. Sisanya berapa? Sisa Bitcoin yang beredar 2 juta. Jadi sisa Bitcoin yang beredar itu kalau nggak salah sekitar berapa? 1 jutaan itu mungkin ya. Kalau nggak salah. 1 sampai 2 Baru juta. habis nanti 2140. Tapi Bitcoin yang ada di exchange itu cuma 2 juta koin, termasuk koin-koinnya nasabahnya. Iya kan yang udah berputar kan 19 juta kan? Jadi beli semuanya itu tidak mungkin. Yang pertama. Enggak kan mungkin. 19 juta yang sudah beredar kan? Sudah Ya. dibeli kan? Ya. Sama kita semua. Yang beredar yang ada di market. Yang ada di market 19 juta. Ya, 19 juta. Sisa sekian. 2 juta kan? Kurang lebih gitu. Buat Mungkin ngejar bisa ke dilihat. 21 jutanya. Ya, tapi sampai 2140 itu. Kok jauh banget? Karena kan baru dirilis via mining. Baru ada yang nambang gitu. Yap, kalau ada yang nambang baru dikeluarin berapa Bitcoin gitu per blok kalau nggak salah. Berarti Aku lupa angkanya. ngabisin total 21 juta Bitcoin itu 2140. 2140. Itu udah angka yang pasti. Hampir pasti. Itu yang keluar dari white papernya Satoshi Nakamoto. Ada hitung-hitungan secara matematika. Jadi 2100. Berarti Jadi berapa tahun dari Satoshi sekarang? Nakamoto nggak pernah bilang, 2140 akan habis. Iya. Tapi ada rumus matematika yang bisa dihitungkan. Kayak gitu. Oke, berarti 2100. 2140 itu 21 juta Bitcoin. Oke, 2140 Selesai ditambah. kurang 2025. Masih lama, kita semua meninggal lah. 115 tahun.
Guys, doain gue panjang umur sampai 100. Gitu gak sih? Jangan bro, nggak enak tua bro. Butuh waktu 115 tahun lagi Bitcoin habis. Bitcoin habis. Dan Bitcoin yang ada di exchange sekarang cuma ada 2 juta koin termasuk koin nasabahnya. Yang ada Jadi di exchange kalau- seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kalau Amerika mau beli, saya beli semuanya. 19 Itu nggak juta. bisa. Itu impossible. Iya, logikanya kan yang ada di exchange seluruh dunia, Mm-mm. Thrift misalnya. Ya, itu cuma 2 Thrift juta koin. dan ya pokoknya kawan-kawan semua itu cuma 2 juta. Termasuk koin nasabahnya itu. Itu Termasuk- proof of reserve-nya exchange soalnya. Oh iya, Itu cuma 2 juta. kayak Binance ada BNB gitu ya. Ya, Gitu Ya. nggak sih? nggak kayak Binance. Beda Misalkan kasus ya. hold Bitcoin berapa gitu. Nah, itu 2 juta koin yang ada di exchange. Kan orang taruh Bitcoin di exchange kan mungkin mau dijual ya gitu. Iya. Gitu. Berarti kalau Amerika mau beli 19 juta. Kalau misalkan Amerika beli 1 juta koin kan sesuai RUU-nya. Enggak. Misalnya mau ngabisin sisa. Nggak bisa lah. Pasti ada yang nggak mau jual. Yang pertama dan yang kedua ada banyak koin yang hilang. Oh iya, Deng. Koin yang hilang. Misal dulu dapat dari game atau dapat dari faucet tapi lupa passwordnya Oh, kan iya. hilang. Ada orang yang meninggal tapi nggak bilang istrinya kan meninggal kan hilang. Jadi dia nggak bisa juga dari market atau di limit atau di market gitu langsung beli fullin Nggak sekian. nggak bisa. Masukin USDT-nya misalnya senilai 3.000 triliun sesuai dengan APBN kita gitu. Nggak bisa bro, nggak bisa. Karena bukan mentok apa ya? Ya emang nggak bisa aja udah. Ya memang nggak bisa, stoknya nggak ada. Oke. Stoknya nggak ada. Belum ditambang. Misal saya punya toko kue lah ya. Ada orang bilang, saya mau beli 100 kue gitu. Oh nggak ada, saya cuma punya 10. Saya punya 1 triliun. Kasih saya 100 kue, nggak ada. Saya cuma punya 10. Iya kan? Berarti sistemnya aja simple. Berarti Bitcoin itu betul-betul harus ditambang dulu berarti ya untuk menghasilkan semuanya, gitu nggak sih? Kalau ada orang bego deh mau ngejual, mau beli deh dengan duit yang dia punya gitu, berapa ribu triliun rupiah gitu, atau berapa kuadriliun apa segala macam ya. Itu berarti nunggu Bitcoinnya ditambang dulu. Enggak, kalau misalkan mau beli, bisa beli langsung di exchange. Exchange itu kan sebenarnya mempertemukan antara buyer dan seller. Iya, Gitu oke. kan. Lah katanya kan nggak bisa. Bisa, tapi kalau dalam jumlah yang sangat besar nggak ada stok kan Nggak ada mereka. stoknya. Nggak ada Iya. stok Ini mereka. cuma 2 juta ya. Iya, nggak ada stok mereka gitu. Oke, dan nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin juga. That's why ada yang namanya supply crunch. Pada saat negara-negara butuh Bitcoin, mereka punya Bitcoin Strategic Reserve, itu nggak ada stok di market. Dan itu akan membuat harganya bisa lebih dari 1 juta US dollar. Dan itu boleh dibilang hampir pasti. Nggak ada yang pasti 100% ya. Tapi hampir pasti. Oke. Karena 3 RUU kripto yang terakhir itu udah lolos. Jadi kalaupun misalnya cara ngancurin Mm-mm. si Bitcoinnya, buat mungkin bukan maksudnya tentang keburukan kita doanya, tapi maksudnya cara ngancurin dengan Bitcoin, bukan Amerika cetak duit sebanyak-banyak ya? Kalau Amerika cetak duit sebanyak-banyaknya, ngancurin dolarnya. Ngancurin dolarnya malah. Ngancurin dolarnya. Tapi mati transaksinya, semua. iya, tapi transaksinya pakai Bitcoin aja. Transaksinya Ganti. pakai Bitcoin kayaknya nggak akan ada arah ke sana sih. Kalau menurutku. Kenapa? Karena negara tetap butuh fiat. Tetap butuh utility-nya, elasticity-nya dari fiat. Tapi kayak zaman dulu misalnya pakai dinar, dirham gitu. Kalau- Negara-negara Islam. Kalau seluruh dunia sepakat pakai Bitcoin atau pakai emas lagi Iya, lah, itu bisa. Tapi kalau ada 1 atau 2 negara yang nyeleneh sedikit, Karena nggak laku ya. habis itu negara. Contoh dulu Inggris setelah Perang Dunia I itu pernah balik ke gold standard. Akhirnya yang terjadi adalah mata uangnya jadi terlalu mahal dan nggak bisa kasih stimulus pada saat mereka ada krisis. Akhirnya mereka krisis besar dan balik lagi ke fiat. Karena dengan fiat itu kan ada elasticity-nya. Pada saat ada krisis, bisa kasih stimulus ke pabrik, bisa kasih stimulus ke BLT lah, itu istilahnya, bantuan langsung tunai ke orang-orang, uang dicetak lagi kayak gitu. Makanya pound sterlingnya justru terlalu mahal ya. Waktu itu terlalu mahal dan jadi masalah buat mereka karena ekspor mereka jadi terlalu mahal. Kalau ekspornya mahal, mereka lebih baik milih produk lain, iya kan? Iya. Produk negara lain yang lebih murah, Jerman misal. Kayak sekarang juga pound juga berapa? Berapa sih pound sterling sekarang? Lupa, Berapa Dan? 22.000. 22.000. Otomatis
produk dari Inggris kalah dong sama produk dari China yang mata Iya. uangnya murah karena mereka bisa ekspor dengan murah sekali Itu gitu. ketinggian juga nggak ini. Nah, itu adalah utility fiat gitu. Kalau ada satu negara yang nyeleneh sendiri pakai gold misal atau pakai Bitcoin, ya susah gitu. Semua tetap butuh fiat. Atau disita, bisa nggak? Sangat bisa. Disita Jadi sama negara gitu. Itu jauh lebih baik untuk sebuah negara daripada cetak uang ya. Menyita seluruh Bitcoin milik rakyatnya. Tapi alasannya apa ya? Karena negara butuh duit. Bisa aja begitu ya? Bisa aja. Karena di tahun 1933 itu Amerika punya sebuah RUU. Namanya Gold Reserve Act. Jadi semua orang yang punya emas harus menyerahkan emasnya ke bank sentral waktu itu. Karena negara butuh uang. Butuh uang, butuh emas lah gitu. Yang punya emas itu dirahasia, nggak boleh punya emas. Kalau ketahuan punya emas bakalan dipenjara. Oh, jadi pemerintah atau mungkin polisi gitu saat itu di Amerika ya? Di Amerika. Berarti masuk-masuk rumah-rumah orang dong? Oh iya, ada rahasia. Ngambilin Nggak boleh. emasnya? Pidana. Kalau punya emas pidana. Harus secara voluntarily kasih ke bank sentral. Lalu ditukarnya sama apa? Dolar waktu itu. Oh, jadi tanggung jawab. Ya, dolar waktu itu kan masih di backup oleh fiat. Masih di backup oleh emas. Jadi begitu masuk rumah orang dirazia, dia punya 10 gram misalnya. Kalau udah hitungannya dirahasia berarti itu udah pidana sih, Bro. Lu bakal dipenjara sih. Iya, berarti 10 gram itu ditukar sama dolar kan? Ditukar sama dolar. Iya kan dirazia, diambil, abis itu kan pemerintah harus ngasih dolarnya kan? Kalau udah dirahasia gue nggak tahu, tapi harus secara sukarela menyerahkan emasnya ke bank sentral. Dicuri dong. Ya itu pencurian emas terbesar dalam sejarah sih. Bukan ditukar 10 gram jadi fiat gitu? Ditukar 10 jadi dolar, jadi rupiah gitu. Uang kertas. Uang kertas yang namanya dulu gold certificate bisa ditukar sama emas. Ngomongnya kayak gitu. Tapi tahun 1971 kan diingkar. Udah nggak bisa lagi ditukar jadi ya Allah. emas gitu. Jadi sejak tahun 1933 sampai 1975 itu orang Amerika nggak bisa punya emas dalam bentuk bullion. Nggak bisa. Baru tahun 1975 mereka diizinkan kembali untuk punya emas. Dicabut undang-undangnya oleh Presiden Andrew Jackson waktu itu. Akhirnya bisa lagi sampai sekarang. Akhirnya bisa lagi sampai sekarang. That's why tahun 75 harga emas tuh melambung tinggi. Oke. Wah, seru juga nih ya. Berarti kayaknya gue nggak tahu sifatnya nih ajakan atau seperti apa terkait Bitcoin dan lu menggebu-gebu bahwa hati-hati 2030. Berarti 5 tahun lagi ya? Yap. Ada hal yang bisa dipelajari nggak dari 5 tahun itu? Mungkin bahasa simpelnya aja ya. Ini kan 5 tahun waktu yang bentar ya. Berarti kenapa dikategorikan miskin gitu loh, bro? Karena uang kertas benar-benar sesimpel uang kertas sudah nggak ada artinya lagi. Nilainya akan terus menurun sih, bro. Lah kalau visi misinya Pak Presiden kita kan pengen pertumbuhan ekonomi 8%. Pertumbuhan ekonomi 8% itu kan ekonominya bertumbuh, tapi belum tentu purchasing power-nya dari uang fiat itu bertumbuh, bro. Tapi kan dengan definisi ekonomi tumbuh kan berarti daya beli meningkat. Ya kan tidak adanya pengangguran. Karena sekarang datanya tadi pagi gue liat berita tuh data pengangguran. Gue apresiasi buat Kementerian Tenaga Kerja kita ya. Pak Yesirli, Bang Noel gitu ya. Menteri dan Wamennya bisa nurunin angka pengangguran. Nah anyway, kalau ekonomi tumbuh berarti kan uang beredar, maksudnya kayak dia punya daya beli meningkat apa segala macam, purchasing power kan berarti ada di situ. Purchasing power fiat selalu menurun sih, bro. Contoh harga rumah sih, bro, misal. Oke. Harga rumah di Serpong 20 tahun lalu cuma berapa, bro? 100 juta, 200 juta mungkin. Mungkin ya. Sekarang dapat nggak gitu? Simpelnya nggak dapat itu aja sih. Dapat deh. Simpelnya nggak dapat itu aja. Oke. Contoh emas dulu, waktu saya kuliah itu cuma 180.000. Sekarang dapat nggak dapat, bro, gitu. 180.000 ke 200-an baru ke 500.000 ya? Iya. Iya lagi, gue tahu tuh per gram ya kan? Sekarang 1,9, mamam. Tinggi banget. Nggak dapat sekarang, ya kan? Berarti artinya purchasing power kita dibandingkan emas kalah jauh, bro, gitu. Kalah jauh. Makanya rumah sekarang bukan makin gede, makin kecil-kecil, bro. Makin kecil-kecil. Kayak iklannya siapa ya? Ada tuh yang perbandingan antara
makanannya dikecilin. Alah, kemarin siapa ya bagus banget tuh. Gara-gara maksudnya iklan tentang inflasi itu sekarang lagi besar-besaran. Jadi permennya atau wafernya atau apanya gitu. Tadinya beli segini, jadi sekarang belinya segini. Ya, itu Iya kan? efek inflasi. Iya. Efek inflasi. Dulu mungkin rumah ya, lebar 10. Saya pertama kali itu beli rumah lebar 10, orang tua saya bilang, kok kecil gitu. Lebar 10. Terus kemudian sekitar berapa tahun yang kemudian developer jual rumah lebar 6. Nah, terus sekarang developer jual rumah lebar 3 meter. Di kota saya itu developer jual rumah 3 meter. Itu masuk mobil doang? Mobilnya di depan aja sih. Oh, nggak masuk garasi? Tipe 21. Serius? Rumah landed. Oh, oke. Berarti kan makin lama makin kecil. Oke. Berarti kesimpulannya adalah kalau nggak bisa ditumpuk, ya kan? Iya. Berarti kesimpulannya adalah benar-benar Bitcoinnya berawal dari berapa? Ini buat yang baru mau mulai, yang udah masuk di angka $119.000 saat ini Bitcoin. Pokoknya kalau yang baru mulai, kalau pesan saya sih mulai nyicil dan nabung Bitcoin sih. Per apa? Gimana skemanya? Selama ada duit nabung aja sih gitu. Lah harga di atas bodo amat. Kalau saya bodo amat. Kenapa? Karena saya punya time frame yang panjang. Mungkin nggak hanya 5 tahun, tapi bisa sampai 10-20 tahun lagi. This is generational wealth. Contoh yang saya tadi bilang, tahun 1975 itu harga emas kan melambung. Nah, dari tahun 75 sampai tahun 2025 sekarang, emas itu kira-kira naik 475.000%. Oke. Banyak orang yang dalam tanda kutip jadi kaya karena hold emas. Segitu, iya. Iya kan? Coba kita bandingin sama Bitcoin. CAGR-nya pasti jauh lebih tinggi. Karena dari 1975 sampai 2025, CAGR emas itu cuma 16, sekian persen. Bitcoin sekarang masih diproyeksikan 30%-an sekian. Tapi sejak awal sampai sekarang, CAGR Bitcoin sekitar 100%. Tapi kita punya konservatif lah ya. Nggak sampai 100% ke depannya, tapi 30% aja udah happy gitu. Karena kok bisa sampai angka segitu? Karena gamenya udah beda, liganya udah beda, sumber uangnya beda. Sumber uangnya bukan lagi dari institusi nanti, bukan lagi dari Bitcoin Treasuries Company yang saya tadi bilang, tapi dari negara, dari Bitcoin Strategic Reserve. Mereka punya power untuk cetak uang and buy Bitcoin di reserve mereka. Oh, itu maksud gue. Apanya? Ya tadi yang gue bilang bisa aja kan negara cetak uang habis itu beli Bitcoin. Yap. Tapi nggak beli Bitcoin semuanya gitu. Dan bisa aja mereka mulai beli tapi diam-diam. Itu bisa. Indonesia? Saran lo gimana? Nggak tahu. Tapi ada sejarah lagi nih. Ada sejarah lagi. Kira-kira tahun 2004 sampai tahun 2012 itu emas naik lumayan. Emas naik luar biasa. Bulan terbaik emas gitu. Alasannya yang pertama karena ada ETF emas yang baru diterbitkan di Amerika. Nah, sementara sekarang ada Bitcoin ETF yang baru diterbitkan di Amerika juga dan jadi ETF terbaik sepanjang sejarah. Aku yakin pasti akan outperform gold gitu. Nah, gold ada bulan 10 tahun setelah ETF diterbitkan. Tapi di balik itu, diam-diam China juga beli, bro. Tapi nggak pernah dipublish hingga beberapa tahun kemudian. Kok bisa prediksi begitu? Itu sejarah gitu memang, bukan prediksi. Oh. Sejarah ini emas diam-diam China tahun 2022 sampai 2004 itu mereka beli diam-diam. Maksud gue sejarah yang dimaksud adalah prediksi yang dimaksud adalah apakah memang betul-betul dipastikan secara historikal Cina juga mengulang sejarah yang sama gitu loh. Kalau menurutku nantinya mungkin prediksi yang tadi gue maksud tuh prediksi tahun 2007, 2008, 2029 apa segala macam. Kalau menurutku history always rhymes. Oh ya? That's why kita tadi belajar dari Athena, kita belajar dari tahun 75, kita belajar dari tahun 1933, kita belajar dari Fourth Turning ke tahun 1930, karena history repeat themselves. Berarti kalau kita kerucutkan kepada how to dan teknisnya Bitcoin, berapapun lu punya duit masuk. Nah, pada saat yang aku tadi bilang ada Fourth Turning tiap 100 tahun sekali, tiap generasi itu selalu ada wealth transfer, bro. Oke. Dan generasi yang lalu itu di emas tahun 75. Oke. Mereka yang hold emas jadi kaya mendadak. Contoh, bukan kaya lah ya, tapi punya purchasing power yang lebih gede. Contoh mama saya dulu cuma menjaga toko emas, bisa beli rumah
di usia muda, tahun umur 20-an. Dari punya emas gitu. Karena emas tahun 75 harganya naik. Oke. That's why kalau generasi boomers itu mereka pasti ingetnya emas. Papa mertua saya yang sekarang sakit stroke itu masih sering ingetin saya untuk beli emas. Karena mereka masih terngiang-ngiang masa keemasannya dulu, tahun 75. Pada saat mereka bisa beli rumah, pada saat mereka bisa buka toko, punya modal. Dari Jadi, emas. Dari emas. Mereka masih terngiang-ngiang itu. Masa keemasan. Apakah akan menjadi di tahun ini atau di generasi sekarang adalah masa kebitcoinan? Yes, ada. Kan masa Chance keemasan kesana. gara-gara punya emas. Masa kebitcoinan gara-gara punya bitcoin. Ada chance ke sana. Nah, kemudian mereka yang punya emas ngapain? Beli properti, beli rumah, ya kan? Beli toko gitu, beli ruko gitu. That's why kalau kita ngomong sama Gen X, ini generasi yang ada di atas kita ya. Mereka selalu terngiang-ngiang apa? Properti. Iya kan? Gen X suka sekali properti. Contoh tanah di Serpong naik berapa persen gitu, ya kan? Itu mereka masih terngiang-ngiang sampai hari ini gitu. Oke. Nah, generasi ini bukan emas, bukan properti, tapi Bitcoin. Karena nggak ada dalam sejarah manusia ada aset yang mau dijadiin strategic reserve, di-endorse oleh Presiden Amerika. Itu nggak ada dalam sejarah, nggak ada. Iya lagi. Nggak ada dalam sejarah ada sebuah aset yang banyak perusahaan, ratusan perusahaan mau beli tapi nggak mau jual. Itu nggak ada dalam sejarah. This is a movement, this is revolution. Oke. Meskipun stoknya itu udah habis, udah telat, udah habis, tutup. Stoknya habisnya kan 2140, tapi makin lama Ya harganya enggak, kan makin ya mahal. sampailah di obrolan kita misalnya 2140 misal. Itu ganti lagi nanti gamenya. Menurut kalau sampai 2140 belum punya pikiran ke sana karena saya udah di alam kubur situ. Jadi itu tapi gue mau tahu lanjutan gamenya sih. Terserah anak cucu kita gitu. Ya. Terserah dia ya. Terserah dia. Oh, oke. Dan lu nabung Bitcoin sekarang berarti buat diterusin sama anak cucu. Buat anak cucu, biar mereka nggak jadi sandwich generation kayak gua. Oke. Karena jadi gua sangat berat. Karena saya anak tunggal. Anak tunggal. Bukan dari keluarga yang berada. Hutang orang tua banyak, hutang gua juga banyak dulu. Bener-bener dipepet kiri kanan atas bawah. Untungnya dulu belum ada pinjol. Kalau ada pinjol kena juga saya. Dulu cuma kartu kredit. Oh iya kartu kredit dulu. Kartu kredit dulu punya puluhan kartu dengan limit ratusan juta masing-masing. Buat apaan sih? Utang lah bro. Oh parah. Ya karena ya namanya kita pakai ya nggak kerasa gitu. Juga mungkin dulu belum punya literasi finansial yang oke gitu. Belum punya karir yang oke juga. Bukan sandwich sih. Di jus itu di blender. Di jus, di blender. Atas bawah, beneran. kanan kiri dibejek itu. Dibejek, beneran dibejek. Bukan sandwich mesti ada cantik-cantiknya ya. Iya. Gitu, ini tutup doang. Bener di blender ini. Blender generation. Iya. Ini istilah baru nih, boleh diviral ini. Blender generation. Blender generation. Gua hakiin lah. Bener. Iya, kalau lu aneh pakai itu, gua nggak perlu repot-repot ranah hukum nggak. Kasih gua 1 Bitcoin. Oke, tapi kalau lu tuh kalau dilihat-lihat ini kan memang sangat menguasai ya mengenai Bitcoin dan segala macamnya. Mungkin kasih kesempatan buat teman-teman kalau mau belajar bisa nggak sih sebenarnya? Bisa, kita punya belajarbitcoin.com. Oke. Di situ ya. Ini gue bantu di bawah ya linknya ya. Ini gue mudahin. Teman-teman lihat deh ya. Maksudnya sengaja gue kulik lebih dalam. Sebenarnya link itu udah gue sematin tuh dari lo awal nonton podcast. Lo nggak sadar aja. Tapi kenapa gue nggak ngajak lo untuk melakukan aksi buat ngeklik ke bawah gitu ya? Karena gue nggak pengen lo beli kucing dalam karung. Gayanya kasih solusi begitu. Karena kita pengen jadi channel yang edukatif. Begitu lo udah tahu, meskipun kayaknya baru berapa persen doang kayaknya ya, 5%, 10% ya. Karena by technical pasti kan ada di kelas dong. Nggak mungkin lo hajar di sini semua kan. Sampai subuh nih kelar podcast nih. Nggak sampai subuh pun nggak selesai karena di dalam ada ratusan video sih. Tuh kan. Dan itu hasil dari pembelajaran saya yang compounding gitu. Makanya saya tahu tentang Athena, saya tahu tentang banyak hal. Saya suka belajar. Jadi itu ilmu yang compounding yang saya tuangkan di situ. Dan ternyata yang saya cari selama ini adalah Bitcoin. Dahsyat. Bener-bener all in lo ya. Nih, kalau pengen belajar bitcoin.com ada di bawah, teman-teman. Tapi boleh nggak sekalian nih, ya apa namanya, kasih bocoran yang sempat gue singgung di awal.
Sebenarnya kan lengkapnya pasti ada di dalam, gue yakin banget tuh di Ya. kelas ya. Teman-teman tinggal klik aja di bawah, gue mudahin ada di bawah sini ya. Lu cek aja perintahnya ada di bawah. Tapi intinya adalah sempat lu punya utang sama gue, belum ngejelasin mengenai ketika menjadi holdernya Bitcoin, kan berarti kan gue harus cari penghasilan tambahan dong. Atau iya oke lu harus kerja betul. Tapi maksudnya kan kalau ditahan terus-terusan, gue nggak boleh take profit, terus cara dapetin duitnya gimana? Nah, lu bisa kasih 50% obrolannya jawaban, tapi mungkin detailnya ada di dalam nggak? Oke. Tipis-tipis lah, jangan pelit-pelit banget loh. Jangan pelit-pelit banget lah Iya, sama iya. penonton gue. Jadi gimana caranya? kalau mau dapat penghasilan tambahan, gua setuju kerja lebih keras, bro. Iya, oke. Oke. Jadi karena kita tahu nih Bitcoin harganya akan terus naik, ya kan? Oke. Jadi kita harus kerja lebih keras untuk dapetin Bitcoin lebih banyak. gitu. Oke. Termasuk waktu di 2022, gua juga kerja keras banget untuk bisa menuhin target saya itu sih 0,01 Bitcoin per hari sih. Oke. Yang kedua, kalau misalkan kita ada hold Bitcoin, orang kan taunya cuma buy and hold atau di trading, ya kan? Iya. Dijual untuk Iya. jadi fiat lagi. Oke. Nah, actually yang kayak tadi aku bilang, Bitcoin itu real estate 2.0. Real estate bisa diapain? Real estate bisa misalkan dijaminkan ke bank, bro. Mhm. Nah, di Bitcoin juga bisa. Actually di Amerika, di Australia, itu mereka udah punya service untuk itu. Untuk jaminkan Bitcoin kita, dan kemudian kita dapat Saham. dana. Dapat dana. Dana, dianya dapat Dana. saham. Dianya nggak dapat saham, dianya pegang Bitcoin kita. Oh, oke. Sama kan, misalkan kita punya properti ini. Emang bisa gitu ya? Bisa. Misalkan kita punya properti ini. Iya. Kita butuh duit nih gitu. Butuh duit untuk kembangin usaha misal. Bisa properti ini kita jaminkan dulu. Setelah itu kita dapat dana, terus kita pakai untuk ngembangin usaha. Oh gitu ya? Bisa kayak gitu. Ada peraturan deh. Peraturannya terus terang sekarang nggak ada sih. Nah, Masih tapi belum. Begitu bank-bank yang mungkin belum percaya sama Bitcoin emang dikasih. Di Amerika dikasih. Oh, Dan lah, mereka udah mulai open. tapi ini Indonesia bro, masa lo harus ke Amerika dulu? Nah, kebetulan saya punya background juga selain di real estate, punya background juga di Web3. Jadi ada yang namanya Web3, ada yang namanya decentralized exchange kan di situ. Nah, mereka menerima untuk itu. Oh, pakai Web3. Pakai Web3 bisa. Terus jaminannya itu berarti apa yang dia dapat? Bitcoin, bro. Bitcoin. Jadi kalau kita nggak mampu bayar, disita Bitcoinnya. Nggak usah dibayar. Hah? Karena beda dengan fiat lending. Fiat lending kan harus dibayar per bulan. Oh, berarti ini utang piutangnya gimana akadnya? Fiat lending harus dibayar per bulan. Tapi kalau misalkan Bitcoin back loan istilahnya ya, itu tidak perlu dibayar selama Anda punya kolateral yang cukup. Terus dia dapat apa? Kan Bunga. Mereka tetap dapat ada bunga. Bunganya kan jalan. Tapi pada saat bunganya jalan, harga Bitcoin kita kan juga ikut naik. Iya kan? bunga yang dimaksud ini bunganya margin atau riba? Kalau tentang riba itu harus tanya ke orang yang lebih paham sih, Ya, bro. oke. Gitu. Makanya kita buat edukasi di sini ya Betul. teman-teman ya. Kalau riba itu harus tanya ke orang yang lebih paham. Karena kebetulan gua non-muslim. Jadi mungkin, Timothy Ronald juga dia non muslim tapi paham riba. Anyway lah, preventif. tapi mungkin bukan kapasitas saya. Ya, setuju. Takut setuju. salah Betul, menjelaskan. setuju. Iya Betul, kan? setuju. Takut salah menjelaskan gitu. Nah, makanya gue pengen tahu sih sebenarnya sih, apakah margin atau riba, anyway begitulah ya. Itu pakai Web3. Lu cek dulu karena Intinya pakai Web3. Iya, intinya pakai Web3 dan lu udah dewasa. Kalau memang misalnya itu adalah pelanggaran yang mungkin menurut lu adalah ini nggak boleh diterabas, ya lu behave Nggak di usah. situ. Nggak Iya, usah. nggak Setuju, usah. keren ya. Nggak usah. Kalau Iya, memang dirasa itu adalah riba, jangan. Ya kan sesuai kepercayaan masing-masing kan. Iya. Tapi di dalam kita ajarin kalian untuk punya conviction, bangun kapal gitu istilahnya. Bitcoin itu adalah bahtera kita, bahtera finansial. Oke. Nah, jadi kita ajarin untuk cara bangun kapalnya, Nah, itu dia tuh. bangun bahtera finansial kita. Pada saat ada kekeosan yang tadi, kita udah punya bahtera. Tapi pada saat kita lagi bangun bahtera, saya yakin banyak orang yang ngetawain. Kayak Nabi Nuh kan. Wih, Pada saat iya. dia bikin bahtera, Iya. itu semua orang ngetawain. Iya, nggak ada yang mau ikut ya, ikutan Gile ke lu, kapal. ngapain lu bikin kapal di atas Iya. gunung, goblok lu, ya kan? Heeh. Kayak gitu kan. Iya. Tapi pada saat kekeosan itu terjadi, ya hanya banjir bandang. hanya Iya. Nuh dan keluarganya yang selamat di atas bahtera yang udah dibangun. Iya, dan pengikutnya maksudnya. Betul. Iya. Wow, berarti belajar bitcoin.com teman-teman itu mungkin hanya berapa persen kali ya?
Tapi mungkin sisanya ilmu lainnya ada di dalam situ. Tapi gue penasaran Ada di gini dalam bro. sana. Tapi gue penasaran, kan lu suruh nge-hold, beli aja nge-hold. Apaan ilmunya? Kan cuma beli sekarang. Ada call kah di situ atau ada apa? Bukan trading kan? Kalau nggak ada. Tapi untuk orang yang bisa buy and hold selama mungkin, itu kalau nggak punya conviction, susah sekali bro. Untuk bisa hold sama bercycle-cycle. Contoh kayak Gabriel Ray itu. Itu kan udah hold 3 cycle kan. That's why bisa jadi supercar macam-macam. Kita nggak ngomong tentang supercarnya lah. Tapi untuk Ray bisa hold 3 cycle itu nggak gampang bro. Perlu conviction, perlu pemahaman yang deep gitu. Nggak jual tiket bahtera kita gitu. Oke. Wah, detail. Teman-teman juga bisa lihat ya, ada portfolio gua, banyak lah kawan-kawan juga di thrift apa segala macamnya itu ya. Dan itu arahan langsung. Gue dapat privilege tuh dari Ray itu. Alhamdulillah. Mantap. Apa tuh privilege-nya tuh? Waduh. Kasih alpha dong nih. Siapa tahu ada bocoran juga nih. Saya juga mau nih. Ya pokoknya kayak semacam, gue nggak tahu ini bisa dibuka apa enggak sih sebenarnya. Nanti gue tanya dulu deh. Soalnya ke gue pribadi sebenarnya. Tapi ini bentuk bukan kesenjangan sosial, tapi bentuk Ray dengan thrift-nya itu, kalau lu jadi nasabah thrift, itu benar-benar dikawal bro. I see. Itu simpelnya begitulah. Dikawal, call ya bisa dibilang ketika ini ada support di berapa nih, ketika udah resisten dan koreksi dikit gitu misalnya. Iya. Ya kan, ntar belum gitu. I see. Nah, nanti begitu udah dan itu benar bro. Kemarin ini kan sempat 116 117 kan? Iya. Dan itu udah gua ketahuin dari pas 123 bro. I see. Ngeri bro, ini anak-anak thrift nih, exchange thrift gitu. Dan itu free ya bro ya? Free. Mantap. Ray dan kawan-kawan lihat crypto wave-nya juga free. Mantap. Jadi ini maksudnya gua nggak ngomong gini nggak ada arahan dari Ray, karena kan gue pun juga nasabah thrift gitu ya. Jadi dari 123 kemana nih? Enggak bro, ini akan koreksi. Oke, gue ikut arahnya tuh. Ray bilang, ya, edukasi kan di crypto wave juga di aplikasinya apa segala macam juga free semua kan. Keren. Ya, orang cuma tuh. Tahan. Oke, pas di Ray bilang, Japri, ini gue nggak lagi bahas benturin ke tingkatan sosialnya ya. Maksudnya kalau di gue kan memang ya udahlah Japri. Tapi gue rasa juga semua sama kok untuk nasabah thrift kan gitu. Itu setahu saya free. Kayaknya semua dapat. Iya dong, ya kan. Gue juga nggak bisa bilang, enggak gue di Japri, nggak juga. Nanti akan ada support di 116, 117. Dari 123 gue diemin aja tuh. Ya kan? Ya udah, ya kan beli di 120.000 sama 116 kan beda bro harganya bro. Simpelnya gitu deh. Gue tungguin pas 117 waktu itu, gue takut. Udahlah 117. Udah bener, akhirnya 119 lagi. Gue bilang, ini orang dapat bocoran dari mana? Gue pikir sepupunya Donald Trump apa gimana gitu ya. Si Ray ini keren thrift, thank you. Pokoknya anyway begitu ya. Ini gue nggak diarahin apa-apa, tapi lu ya no financial advice lah ya. Lo silakan mau pakai exchange yang lainnya juga ya, gaya lo apa segala macam. Ini pengalaman gue pribadi secara menjadi nasabahnya thrift. Anyway, berarti semua bisa didapetin di belajarbitcoin.com. Lo tinggal klik aja di bawah dan lain sebagainya. Nanti akan muncul kayak semacam ya web lah atau landing page lah ya. Nah ini per tahun bro. Per tahun. 5,9 juta, 5 jutaan per tahun. Gue langsung kaget, gue nengok. Actually kita mau naik harga 31 Juli sih bro. Oh serius loh? Karena kita mau filter user yang ada di dalam sih gitu, yang mereka benar-benar mau belajar. Tapi dengan harga misalkan 5,9 atau 6,3 per tahun, itu masih jauh lebih murah dari kelas lainnya yang pertama. Yang kedua, masih lebih murah daripada les Inggris anak saya. Per hari cuman berapa? 12.000. Kayaknya nggak cuma les Inggris anak lu, kayaknya anak gue juga. Iya kan, bener kan? Satu level berapa tuh? Gitu. Gua waktu bayar sampai kaget sih. Gitu. Aduh, les Inggris sekarang, les matematika, les kalau di gue Muslim, les bahasa Arab, agak ngeri-ngeri ya harganya ya. Iya. Aduh ya Allah. Nah ini kita les buat bikin bahtera finansial gitu yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga kita. Iya benar. Keluar bulanan atau mungkin tahunan untuk anak kita setotal itu. Tapi lu jangan fokus di situnya. Betul, anak kita aset ya, investasi seumur hidup gitu ya. Tapi maksudnya kan lu akan bayar itu kan pakai bahan bakar. Bahan bakarnya adalah lu harusnya pakai aset yang betul-betul tahan dari serangan inflasi. Betul. Ini nggak sampai satu kopi per hari kok. Oke. Iya kan? Oh udah lo hitung ya? Udah sih. Bisa kan tetap semurah mungkin dibandingkan yang lain gitu. Berarti 31 Juli harganya beda? Ada harga beda sekitar 6,3. Buset. Yang lain kan udah berapa ya? 9 dan 21 enak ya, main naik aja ya. Udah bener langsung klik aja mendingan deh. Awal-awal kita waktu bikin tuh cuman 1.500.000 bro. Oh karena demand-nya tinggi. Awal-awal waktu bikin. Waktu itu malah nggak ada demand kan. Waktu itu malah orang
masih prefer ke altcoin dan merasa yang diajarin buy and hold Bitcoin aja, kenapa harus belajar sih gitu. Iya kan lu kan intinya adalah kelas lu ini belajar bitcoin.com adalah buy and hold kan. Ya, Tapi ternyata ada ilmunya ya. ya ada ilmunya. Dan malah orang-orang yang masuk di kelas kita sekarang, mereka udah gak mau di altcoin sih. Sama sekali. Mereka maunya Bitcoin only gitu. Sekarang mereka juga udah ngerasain dari 2023, 2024 sampai 2025 sekarang altcoin kan very underperform dengan Bitcoin. Dan mereka merasa very grateful udah join ke kita sih itu. Dan ada apa testimoninya? Mereka udah cuan apa segala macamnya? Mereka udah cuan dong dalam fiat ya gitu. Oh iya ya. Mm-mm. Oh ada banyak. Ada pengalamannya dikit aja. Mungkin Oh success banyak story. sih, banyak sih, banyak. Masuk berapa Karena- jadi berapa? Takutnya ada yang ngomong masuknya udah 1 miliar dapat 1 Bitcoin, ya wajar lah dia begitu naik harga dari 119 ke 123, ya pasti kan marginnya lebih tebal dibanding gue yang masuk cuma 1 juta doang beli Bitcoin ya. Masuk 1 juta, 2 juta, kalau misalkan naik 100%, itu tetap 100% Oh kan iya bro nih. gitu. Iya, Tetap persentasenya. tetap persentasenya Iya, sama. persentasenya Gitu. Dan duit lu investasi sejuta, terbaik iya, actually iya. itu bukan Bitcoin bro. Investasi terbaik adalah leher ke atas kan gitu. Gimana cara kita meningkatkan knowledge kita, gimana cara kita meningkatkan skill kita supaya kita bisa beli Bitcoin lebih banyak gitu sih. Iya. Detailnya ada di situ ya. Ha-ha. Ketika lo udah investasi leher ke atas, dapat edukasi di dalam belajar bitcoin.com, habis itu lo juga punya skill, wawasan yang kebuka lebih lebar, lo beli Bitcoin harganya kan pasti terus naik, apa segala macamnya gitu kan. Nah, terus lo bisa punya banyak uang tapi jangan lupa bersyukur. Yap. Bersyukur lo kalau lo mau lebih dijaga biar harta lo nggak diambil, terutama buat yang muslim ya. Yap. Karena memang kan gue di muslim ya. Kalau yang mungkin non muslim lo silakan dengan gaya kalian karena agama masing-masing gitu ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya kalau di muslim ya udah bentuk bersyukur lo biar tetap dijaga, biar berkah hartanya. Lo doa langsung di pusatnya. Yap. Wah, mau nggak gue ajak bareng sama gue umroh 20 September ya. Ada tuh. Ini tiap bulan, kalau lu mungkin boleh agak nyombong dikit ya. Tiap bulan mungkin nanti akan ada naik apa segala macam ya. Kalau kita tiap bulan full terus, bro. Mantap. Wah, Keren jadi banget. tapi mohon maaf nih kalau yang ada di bulan sekarang bulan apa sih? Juni, Juli udah nggak bisa, Agustus nggak bisa. Ada September, Oktober, November. Itu pun juga udah lumayan pada mau keisi terus-terusan. Waiting list berarti bro ya. Ya bisa dibilang begitu Waiting lah. list. Nah, artinya 20 September 2025. Jadi kalau lo pengen berkeluarga tentunya, misalnya ngerasa bahwa sekarang ini banyak cekcok rumah tangga, apa segala macamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya hubungan rumah tangga lu pengen retak, nggak apa-apa, nggak usah umroh bareng sama gue. Nggak apa-apa. Karena udah banyak yang ngerasain juga bro. Kalau tadi misalnya success story, kalau gue di jamaah gitu ya, jamaah gue banyak yang success story-nya begitu honeymoon di Tanah Suci, balik-balik ada yang Ibu Nurul ya, yang dari Bekasi apa Bogor gue lupa, tiba-tiba alhamdulillah Allah langsung kasih anak lagi hamil. Langsung ambil, mantep bro, doa di sana. Mantap. Nah, jadi saran saya kalau mau umroh bareng sama gue dan juga yang lainnya, kita bisa sharing-sharing juga ya di sana ya mengenai AI, brand apa segala macamnya tanggal 20 September ya. Ikut sama gue yuk, daftar di bawah nih bareng sama kasih umroh. Keren nih circle-nya pasti. Wah, Iya kan? siap. Sampai Ray, Trif, nasabahnya Trif juga nanti kita lagi garap ya. Gue belum bisa bocorin banyak sih sebenarnya sih. Nah, nanti kayak semacam kayak ada satu challenge dari Trif, lo ikutin aja. Itu hadiahnya umroh bareng sama kasih umroh, bro. Mantap. Wah, ngeri deh. Mantap. Nantilah kita memperdayakan kawan-kawan ekonomi kreatif lebih tepatnya yang memang punya penghasilan tapi benar-benar masih di jalan yang benar ya untuk kita sebagai muslim dan lain sebagainya. Bro, nanti gua update lagi ya mengenai Bitcoin. Siap. Gue tadi ada mau nanya tapi masih ganjel sih sebenarnya sih. Boleh nanya apa aja deh. Nggak, agak lupa, nanti gua WhatsApp lo ya. Oke. Kayak misalnya contohnya seputar Bitcoin kok. Kayak Bitcoin berarti nggak pernah turun. Anyway lah, apa ya waktu itu tadi ya. Anyway nggak pernah turun tapi pasti ada koreksi ya bro ya. Pasti ada dong. Nggak mungkin nggak ada. Oh iya, ini satu terakhir mau mengingat. Kan lu beli di pucuk nih. Berarti di pucuk ketika ngadapin pas lagi drop, beli lagi apa tahan tunggu balik lagi ke atas? Teknisnya lagi, gimana ya? Beli lagi ya? Beli lagi. Oh, jadi rata-rata berarti ya? Makanya kan beli di pucuk sama beli di bawah jadi rata-rata, jadi sama aja ya? Rata-rata, sama aja. Oh, Justru oke. kalau sampai turun itu blessing sih bro. Kita dikasih kesempatan kan gitu. Kalau harga naik terus kan nggak seru sih saya Oke. bilang. Dan akhir tahun Tapi kita kan nggak tahu topnya kapan dan berapa. Ya. Tidak ada yang tahu. Oke. Dan di akhir tahun, nggak usah tahun deh. Akhir bulan ini terdekat Bitcoin nyentuh berapa? Kalau harga kita nggak pernah itu sama sekali sih, nggak pernah prediksiin sama sekali sih gitu. Kalau harga, tapi mungkin 125 masih bisa lah pasti sampai
mungkin sampai akhir tahun 150 harusnya masih bisa. Ada yang bilang $200.000. Bisa aja sih, karena nggak ada no top for Bitcoin. No Tapi top for Bitcoin. gorengan? Actually sama kalau kan gua orang real estate ya. Sama kalau kita ditanya ini, rumah lu kira-kira tahun depan harga berapa? Duh, gua nggak jual bro. Kayak gitu kan. Oh, I see. Kayak gitu kan. Karena Iya juga ya. hold gitu. Misalkan saya tanya, bro ini studio harga berapa bro tahun depan bro? Susah juga sih. Nggak ada Iya bayangan lagi. kan Gua gitu. nggak bisa jawab juga. Karena kita punya plan, oh ini tempat bakal gua pakai terus, mungkin bakal dikasih ke anak-anak, lain sebagainya kan. Nah, mindset kayak gitu yang ada di kita. Oh, tuh di kelas Gitu. tuh ya? Ya, Ada kayak begitu-begitu ya juga mindset ya? kayak itu yang kita ubah di kelas kita. Berarti porto lu berapa sekarang? Porto nggak banyak. Berapa tuh? Kalau boleh tahu? Nggak banyak, beneran. Yang lain-lain yang bilang uangnya triliun-triliun, puluhan ratusan M, gua nggak lah. Karena gua bukan tipe orang yang mengejar money sih gitu. Wow. Bukan tipe orang yang mengejar kemewahan. Saya tipe orang yang merasa kalau kemewahan sejati itu adalah freedom, waktu. Oke. Berarti pendapatan lu totalnya dari mana dan masukin ke Bitcoin? Yap. Berarti ada Pendapatan saya dari sini dan hampir sekolah semua, lah ya. Hampir semua Dari edukasi Bitcoin. ya berarti ya? Hampir semua masuk ke Bitcoin. Kalau ada lebih pasti masuk ke Bitcoin sih. Tabung ke sana. Biar bisa jadi generational wealth. Oh. Tapi depannya udah nggak mungkin kayak kita lah, gua nggak bilang elu lah. Karena kan- Kita ya kalau kita kan 0, tuh depannya. Kita kan tinggal di Malang, bro, tinggal di kota kecil. Ah. Biaya hidup juga murah. Mau gengsi, mau apa? Mau bawa mobil mewah, kayak mau pakai jam mewah, nggak ada yang ngurus di sana. Nggak ada yang ngurus gitu. Mau pakai baju keren kayak nggak ada yang ngurus di sana. Kita slow living sih gitu. Oke. Mantap kalau gitu. Ya, artinya kita lihat ke depan Bitcoin seperti apa dan gue coba sandingkan mengenai cut rate meskipun Powell tuh nggak jadi mundur di The Fed ya. Nanti pasti mundur, bro. Pasti mundur ya? Antara bulan Maret atau Mei itu udah akhir masanya dia. Nah, dia harus diganti. Pasti Dia pasti diganti. diganti sama Trump. Berarti kalau udah all in Bitcoin, kalau versi lu nih ya, berarti nggak peduli mau cut rate apa enggak, tetap nyemplung di Bitcoin ya? Ada chance lebih besar untuk cut rate daripada kenaikan suku bunga. Iya, kalau kenaikan suku bunga, si Bitcoin holder ini bodo amat. Kalau suku bunganya naik, otomatis global liquidity makin mengetat, Bitcoin pasti koreksi. Karena Bitcoin itu aset yang paling sensitif dengan global liquidity. Nah, global liquidity tuasnya di mana? Tuasnya di Fed dengan cara naikin atau nurunin suku bunga. That's why pada saat 2021 Fed nurunin suku bunga jadi hampir nol, itu Bitcoin shoot up langsung ke 64.000. Itu ada bubble dalam waktu singkat di sana. That's why pada saat tuas itu ditarik lagi sama Fed, harganya langsung koreksi karena ada pengetatan liquidity. Nah, sekarang tidak ada narasi untuk itu. Narasinya yang ada sekarang, kalau dari laporan Fed yang terakhir, sampai 2027 nanti kira-kira suku bunga sampai kira-kira 3%. Sekarang kan sekitar 4,sekian% ya. Artinya dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, suku bunga itu malah akan turun, bukan naik gitu. Apalagi kalau orang pilihan Trump dan disetujui oleh Senat, saya rasa pasti pro suku bunga murah sih. Ya, Scott Bessent paling. Bisa jadi. Banyak rumor bilang Kayaknya Scott arahnya Bessent. kesana banget. Banyak yang bilang Scott Bessent. Tapi tinggal Senatnya setuju atau enggak, kayak gitu sih. Ya kalau Trump udah oke, performa beliau menjadi menteri keuangannya juga udah oke gitu kan di Amerika, ya pasti kan mungkin ya nggak tahu lah ya. Ya. Nah, kalau pro suku bunga murah artinya kan liquidity makin naik, uang beredar makin banyak. Kalau uang beredar makin banyak, di 2030 99% dari kita yang nggak hold Bitcoin akan makin miskin. Gitu. Ditutup dengan narasi itu. Gue potong bagian itu kayak rame nih kayaknya nih. Akan masih miskin dan makin miskin ya. Akan makin miskin itu. Bro, nanti kita bahas lagi ya. Siap. Kita ukur aja nanti udah seberapa miskin yang mungkin belum nge-hold Bitcoin. Versi lu ya. Kalau gua mah tengah-tengah aja. Kita kasih solusi.